When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Feels like I can make it more than I could bear, giving up Pada is saat itu all adalah that masyarakat I can. modern. Tapi pada tahun 2024 nanti itu zamannya sudah berubah. Namanya 4.0. Itu sudah digital, masyarakatnya sudah digital. Di mana perubahan pemilih 2019 ke 2024 itu sangat signifikan. Nah, masyarakat Sumatera Barat melihat calon pemimpin nasional ke depan itu ada 3 faktor. Yang pertama sekali adalah integritas, dan yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah istiqomah. Nah, integritas inilah yang ditunjukkan oleh Pak Anies kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau kualitas Pak Anies sudah tidak kita ragukan lagi. Pak Sandi, di mana pemilu 2014 kan ketika itu Pak Prabowo menang telak 75%. Sudah itu di pemilu 2019 juga. Lebih 4.0 itu sudah digital, masyarakatnya sudah digital. Di mana perubahan pemilih 2019 ke 2024 itu sangat signifikan. Nah, masyarakat Sumatera Barat Pemilu 2024 juga berdasarkan survei kualitas, dan yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat malam juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nasrin Bazin kembali hadir dalam program Advokat Sumbar Bicara. Baik pemirsa, meskipun pemilihan presiden 2024 masih 2 tahun lagi, namun euforia untuk bursa bakal calon presiden sudah menggema hingga ke pelosok negeri. Tidak terkecuali di Sumatera Barat, Ota-ota lapau di grup-grup WhatsApp dan di ruang-ruang publik lainnya sudah membicarakan siapa calon presiden ke depan yang akan menjadi basisnya di Sumatera Barat. Nah, ini akan kita bahas terutama pada saat 4 Oktober lalu Partai Nasdem sudah mengumumkan bahwa mereka memutuskan capres dari Nasdem adalah Anies Baswedan. Akhirnya eskalasi politik pun semakin menghangat saat ini. Nah, kita akan membahas bagaimana sebenarnya peluang para bakal calon presiden yang diterima oleh masyarakat Sumatera Barat. Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Pertama saya perkenalkan, di samping kanan saya ada Rizwanto Baktiar, pengamat politik dari Universitas Eka Sakti Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu ada Bang Samsudin, dia adalah Wakil Ketua Partai Nasdem Sumatera Barat. Assalamualaikum, Bang Samsir, sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Ketua Harian Relawan Anies Sumatera Barat, Bung Darmawi. Assalamualaikum, Bung Darmawi, sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pemirsa Padang TV dan warganet dimanapun berada. Salam kemenangan untuk relawan Anies dari Sabang sampai Merauke tahun 2024. Baik. Oke, selanjutnya sebelah kiri ada Bang Masmul, wartawan senior yang sebenarnya juga mendukung Prabowo untuk capres Sumatera Barat, bahwa Prabowo di Sumatera Barat masih tetap dicintai oleh masyarakat kita. Semoga Bang Masmul sudah hadir malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Bang Gun Sugianto, dia adalah bendahara DPW Partai Gerindra Sumatera Barat. Semoga Ya. Bang Sugianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Nasrian, selamat malam pemirsa Padang TV dimanapun berada. Terima Baik, kasih. pemirsa, kita akan bahas apakah benar Anies Baswedan menjadi basisnya Sumatera Barat, atau justru Prabowo yang sebelumnya pada Pilpres 2019 yang benar-benar menang mutlak dan telak di Sumatera Barat masih mendapatkan simpati dan diterima oleh masyarakat Sumatera Barat. Begitupun ada Ganjar Pranowo, karena saat ini dari sejumlah survei sudah mulai mengerucut 3 pasangan calon presiden yang benar-benar saat ini kuat menjadi pilihan masyarakat kita. Ada Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana di Sumatera Barat dan seperti apa petanya nanti di Sumatera Barat? Baik, saya langsung ke Bang Samsudin
dari Partai Nasdem yang satu-satunya partai sudah langsung mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, yang kemudian di Sumatera Barat seolah-olah sudah ada Anies efek, seolah-olah itu sudah benar bahwa Anies menang unggul di Sumatera Barat. Ini bagaimana ini? Ya, sebenarnya dengan Partai Nasdem mendeklarasikan bahwa Anies calon presiden, itu sudah membuat suatu gebrakan, karena satu-satunya partai yang pertama kali mengumumkan calon presiden adalah Partai Nasdem, dan sekaligus ini adalah pembuka jalan bagi menuju perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Kenapa alasannya Anies lah sebagai sang pembuka jalan itu bagi Nasdem? Karena di Ketum sudah mengatakan bahwa dia akan mengangkat, akan mencalonkan orang yang mempunyai kapasitas yang lebih daripada kapasitas yang biasa. Baik, ini khusus untuk Nasdem Sumatera Barat, karena kita tahu Sumbar ini sebenarnya basis Prabowo. Apakah ini tidak mengkhawatirkan juga bagi Nasdem bahwa Prabowo masih diterima oleh masyarakat Sumatera Barat? Nah, itu kan masalah historis masa lalu. Itu 4 tahun, 3 tahun yang lalu. Kalau sekarang masyarakat mungkin sudah berubah. Sudah berubah karena melihat sepak terjangnya Pak Anies di Jakarta dalam memimpin Jakarta. Tentu lebih bisa membuka mata warga, terutama masyarakat Sumbar. Sudah bisa membuka mata bahwa Anies lebih baik dari yang lain. Baik, ini apakah sebenarnya tidak aspirasinya top down dari Partai Nasdem, atau justru aspirasinya muncul dari bottom up, dari DPW bahkan sampai ke DPC bahwa pilihannya adalah Anies? Dia tidak top down. Ini kan merupakan amanah dari Rakernas Nasdem di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Baik, dari Rakernas itu apakah itu usulannya hanya usulan dari seorang ketum dan atau elit-elit Partai Nasdem di Jakarta saja, tidak mendengar aspirasi di daerah? Nah, itu kan semua dari seluruh DPW di seluruh Indonesia. Dan suara yang terapung 3. Yang pertama adalah Anies, kedua Ganjar, 3 Pak Andika. 3 calon itu yang keluar namanya, yang paling besar. Dan untuk Partai Nasdem Sumatera Barat, ini apakah memang benar-benar bulat mengusulkan dalam aspirasinya di Rakernas itu untuk Anies? Kalau untuk Sumbar bulat ke Anies. Bulat Anies. Itu Apa yang disuarakan. membuat alasan atau argumen dari Nasdem Sumbar kuat untuk bahkan 100% bisa jadi untuk mengusung Anies? Ya karena kita melihat apa yang dilakukan Pak Anies di Jakarta itu sudah, orang bilang gubernur rasa presiden. Gubernur dia tapi rasa presiden, itu yang membuat masyarakat Sumbar pasti akan beralih arah ke situ. Baik, kira-kira apa yang bisa meyakinkan pemirsa, setidaknya pemirsa Padang TV, bahwa Anies Baswedan ini sebenarnya cocok dengan Sumatera Barat, atau ya preferensinya, seleranya memang selera Sumatera Barat? Ya, Anies kan termasuk intelektual, dia dari akademisi juga, dan dari segi agama juga orang melihat dia juga agamis. Mungkin dari segi agama ini yang membuat orang tertarik kepada Anies. Sehingga orang Sumatera Barat cenderung ke Anies. Karena memang dia orangnya agamis, religius. Ya. Selain faktor sebagai dia seorang intelektual atau kapasitas cendekiawannya. Apakah Nasdem sudah ada membuat, khususnya Sumatera Barat, ada survei-survei untuk Nasdem Sumbar terhadap elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Barat, atau ya dengan capres-capres yang lainnya? Kalau sekarang belum ada. Ya. Tapi dalam waktu dekat suara yang berkembang di DPW akan membuat survei itu. Nasdem Sumatera Barat sudah menggali atau menjaring suara-suara di tingkat akar rumput, ya, bahwa sebenarnya memang rakyat Badaharai Sumatera Barat itu benar-benar juga mendukung Anies Baswedan, sehingga usulannya dari Nasdem Sumbar ke Rakernas itu pilihannya jatuh juga ke Anies. Ya. Karena dari DPD di seluruh kabupaten kota di Sumbar memang suaranya Anies, bulat ke Anies, nggak kemana-mana, cuma ke Anies. Itu terbukti di waktu di Rakernas itu. Khusus di Sumatera Barat. Ya, di Rakernas. Sumatera Barat pun
dari kader-kader sampai ke tingkat DPC bahkan juga ranting juga merasakan denyut nadi yang sama dengan suara masyarakat. Ya mereka sekarang bergairah, sudah mulai membuat baliho lah yang ada gambar Pak Anies, ada gambarnya dia, ada gambarnya ketum, ada gambarnya ketua DPW, ada gambarnya Pak Anies. Itu kan nampak sudah bergairah. Mereka mendapatkan Pak Anies itu. Disambut antusias. Euforianya oleh kader-kader Nasdem, sehingga begitu dideklarasikan langsung seluruh baliho dan apapun atribut dari kader-kader Nasdem Sumatera Barat sudah langsung memasang mulai bermunculan ketua umumnya dengan calon presiden dari Nasdem gitu. Gambar dia sendiri dengan gambar Pak Anies, dengan gambar ketua DPW itu tetap sudah menyebar sekarang. Baik, ya dari kalau suara-suara dari kader Partai Nasdem, ya Partai Nasdem bahkan sudah merasakan aura Anies efek ini. Kenapa begitu yakin adanya Anies efek sama halnya dengan Prabowo efek dan juga SBY efek? Ya, sementara ini waktunya 2 tahun lagi nih. Ini kan harapan, Pak. Harapan kan suatu hal yang tidak ada larangannya. Cuman harapan ini didukung dengan sejarah-sejarah masa lalu. Anies dilihat calon yang pas untuk memimpin bangsa Indonesia. Baik, ya kalau saya langsung ke Bang Gun Sugianto. Ini sudah kuat kita dengar orang sedikit-sedikit bicara Anies efek, Anies efek. Kita akan mendapatkan limpahan dari dukungan orang Sumatera Barat terhadap Anies. Seolah-olah ini memang sudah benar gitu. Bagaimana nih tim Prabowo mengatakan asumsi itu, apakah itu asumsi, opini publik, atau sebenarnya benar-benar sudah berdasarkan realitas data dari survei-survei yang real? Oke, baik Bung Nasrian, Bapak sekalian yang saya hormati. Tentang fenomena Anies dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Nasdem dan kaitannya terhadap pengaruh perolehan suara Pak Prabowo ya di Sumatera Barat, kami pikir ini ada pengaruhnya, cuma tidak begitu signifikan. Memang diakui. Dan insya Allah nanti di pemilu 2024 Pak Prabowo insya Allah akan mengulang kemenangan lagi yang ketiga kalinya, akan kembali menjadi hat-trick lah seperti pemilu 2014 ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Hatta, terus pemilu 2019 ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandi, di mana pemilu 2014 kan ketika itu Pak Prabowo menang telak 75%. Sudah itu di pemilu 2019 juga lebih telak lagi menjadi 85%. Nah ini kan sebuah sejarah, sebuah uji publik lah, sudah teruji bahwa masyarakat Sumatera Barat betul-betul menginginkan, mencintai dan kembali bagaimana Pak Prabowo bisa betul-betul menjadi presiden Republik Indonesia. Dan di pemilu 2024 juga berdasarkan survei-survei yang telah dilakukan 2020 kami secara kontinu melakukan survei. Alhamdulillah bekerjasama dengan LSI yang langsung melakukan survei. Iya, bekerjasama dengan LSI lembaga survei Indonesia gitu kan, dan ketika itu juga nama Pak Anies sudah disebut-sebut di Jakarta, cuma belum dicalonkan oleh salah satu partai politik. Pak Prabowo masih mendominasi di angka 41% di Maret 2022. 41 ya? Iya. Dan memang di bawahnya Pak Anies 35% gitu kan. Bawahnya lagi Ganjar. Ganjar jauh di bawah di angka 5% kan gitu kan. Dan ini kami lakukan survei setelah Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Bapak Andri Rosiade, seluruh simpatisan kader, terutama juga kader-kader yang duduk di legislatif, mulai dari DPR RI, provinsi sampai kabupaten kota, bekerja aksi nyata, hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi, merespon, menyerap segala persoalan yang ada di masyarakat. Dan memberikan langsung solusinya. Dan di Maret 2022
kita kerjasama dengan ASI melakukan survei, Partai Gerindra juga bisa di angka 34% dan Prabowo di angka 41%. Nah, melihat kronologis ini maka insya Allah terakhir survei yang dilakukan oleh Gerindra Sumbar bersama lembaga survei Maret 2022. Maret 2002 ini? Iya. Masih berapa Setelah angkanya? itu maka kami melakukan Terjadi peningkatankah dari 41%? sampai sekarang belum mengadakan survei lagi. Setelah itu kami melakukan rapat koordinasi daerah, langsung mendeklarasikan meminta kesediaan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, setelah itu di Agustus kemarin barulah DPP Partai Gerindra mengadakan Rapimnas mendeklarasikan bahwa Pak Prabowo sebagai calon presiden dari Partai Gerindra, sekaligus besok harinya deklarasi koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Nah, jadi melihat kronologis ini kita masih optimis, masyarakat Sumatera Barat masih mengharapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden dan menjadi presiden, dan kehadiran Pak Anies saya pikir juga ada pengaruh, cuma tidak signifikan. Baik, pada bulan Maret 2022 itu berapa angka yang didapatkan oleh Prabowo Subianto? 41%. Tetap 41. Iya. Itu survei terakhir. 2020 sampai ke 2020 kita tidak ada survei tentang capres. Kita cuma survei partai saja. Kita di angka 27% ketika itu. Oh, 2020 survei partai. Iya. 2022 baru kita survei partai di angka 34% dan Prabowo di angka 41%. Ini sebuah data. Gitu. Artinya Pak Prabowo sudah teruji elektabilitasnya di Sumatera Barat. 2 kali pemilu selalu telak. Dan mohon maaf, Pak Anies rasanya belum teruji di Sumatera Barat. Belum kelihatan laki tangannya di Sumatera Barat ya? Ya, belum teruji lah. Uji sebuah elektabilitas itu kan sebuah pemilu seperti itu gitu. Nah, beliau mungkin teruji di DKI Jakarta. Tapi ingat, di DKI Jakarta itu juga siapa dulu yang mencalonkan? Pak Anies, gitu kan? Siapa yang mengkaderkan? Siapa yang mencalonkan? Partai Gerindra dan juga Pak Prabowo. Tapi sekarang ya kita tidak tahu apa niatnya, sehingga ketika Pak Prabowo juga ingin maju kembali, beliau juga maju gitu kan. Tapi itu hak Pak Anies lah. Kan gitu. Artinya Bang Gun mengakui dengan saat ini deklarasi yang dilakukan oleh Nasdem terhadap capresnya Anies Baswedan, setidaknya ini mempengaruhi elektabilitas Anies di Sumatera Barat dan menggerus ke Prabowo. Sedikit saja, tapi tidak signifikan. Kalaupun datanya di bulan Maret itu 41%, kira-kira kalau sedikitnya berapa ya kira-kira tergerusnya? 1% saja. Kalau lebih dalam sebenarnya terlampau dini kita mengkhawatirkan kehadiran Pak Anies ini, gitu kan. Bagaimanapun sekarang baru Partai Nasdem lah yang mencalonkan, gitu kan, dan belum memenuhi persyaratan, gitu kan. Namun maaf lagi sekali lagi, Partai Nasdem yang mencalonkan, tentu bagaimanapun dalam memenangkan sebuah pilpres ini kendaraan politik itu perlu, kan begitu kan. Nah, Gerindra sebagai partai pemenang 2019 di Sumatera Barat di angka 17%, dan mohon maaf Nasdem di angka 5%. Nah, ini ya, membuat kami juga yakin dan mungkin mesin ini tidak akan mampu mengangkat secara signifikan figur Pak Anies di Sumatera Barat. Sehingga Bang Gun Sugianto meyakini ini mesin partai juga ikut sangat mempengaruhi untuk kemenangan seorang capres. Dan saat ini mesin partai terbesar di Sumbar itu adalah Gerindra sebagai pemenang pemilu. Iya, betul. Jadi Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Bapak Andre Rosade terus bekerja. Seluruh kader terus bekerja, mesin kami jalan. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tidak hentinya. Begitu. Dan yang disampaikan kepada masyarakat adalah pesan-pesannya Pak Prabowo. Gitu. Kalau alasan tadi dari Bang Samsir itu, orang Sumatera Barat dia selalu mengasosiasikan seorang capresnya dengan seorang yang religius, itu bagi Gerindra khususnya, apakah itu diamini? Untuk filosofi masyarakat Sumatera, iya. Tapi juga Pak Prabowo tidak kalah religiusnya, begitu. Jadi bicara pemimpin ini kan kita sering dengar itu. Bagaimana kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat dalam memilih pemimpin. Kita kenal biasanya kan 3T itu ya. Tokoh, takah, tagih. Takah, tagih, tokoh, kan begitu kan. Dan ketiga-tiganya ada di Prabowo. Ada di Pak Prabowo gitu. Ada di Pak Prabowo, ya konteks religius mungkin masuk ke kategori takah lah. Takah artinya beliau dilihat dari segi performannya,
penampilan fisiknya, dan juga cerdas, dan juga religius, dan ada di Pak Prabowo itu, gitu kan. Kalau tokoh, jelas dia diakui oleh masyarakat, dipilih secara formal kah, secara informal kah, dan dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia bahkan juga internasional. Tidak bisa kita ragukan lagi kalau ketokohan Pak Prabowo, gitu kan. Sedang ketagihannya ya, beliau tegas dalam bersikap, tetapi ketika menjadi timnya Pak Jokowi juga beliau santun dalam bertindak, gitu kan, dan bergaul. Nah, ketiga-tiga itu masuk ada di Pak Prabowo, dan itu menjadi salah satu kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat dalam memilih pemimpinnya. Jadi nggak usah diragukan kereligiusan Pak Prabowo, gitu loh. Ya. Baik, kalau saat ini sudah ada muncul fenomena Anies Effect. Nah, ini kalau menurut Gerindra, ini khusus Sumatera Barat, ini Anies Effect di Sumatera Barat. Apakah itu hanya utopia, mimpi-mimpi, atau asumsi, atau realitas ini sebenarnya? Karena sudah didengungkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nasrian. Euforia, mimpi-mimpi, dan ya sebenarnya itulah. Karena saya belum bisa mempercayai atau belum bisa terpengaruh dengan namanya Anies Effect, gitu loh. Gitu kan? Karena belum teruji, gitu loh. Belum mengusik hanya cerita ya? Sampai hari cuma cerita baru. Masih kan, gitu. cerita? Iya. Belum terbukti efeknya, gitu loh. Dan jangan lupa juga di Sumatera Barat, di samping Prabowo Effect juga nanti akan ada Andre Rosiade Effect nanti, gitu. Dua ya? Iya, dua tokohnya ada di Sumatera Barat? Iya. Baik, ya. Mas Samsir masih utopia, masih mimpi-mimpi Anies Effect itu. Karena kita dengar kader Nasdem sudah dengung-dengung Anies Effect. Utopia, realitas, atau asumsi? Yang memulai suatu persoalan itu kan memang dari mimpi dulu. Kalau mau besar itu tentu punya mimpi. Mimpi besarnya Nasdem adalah menjadikan Pak Anies presiden. Itu mimpi besar Nasdem sekarang ini. Dan ini dipercaya oleh seluruh kader-kader Nasdem yang akan berjuang. Dan mimpi itu bagaimana untuk mendekatkannya dengan kenyataan bagi Nasdem Sumatera Barat ini? Dan saya pikir Pak Anies sudah teruji di level nasional maupun di level internasional. Dia banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan yang membuat dia disenangi di nasional maupun di internasional. Itu sudah cukup bagi Pak Anies membuktikan bahwa dia mampu memimpin negara ini. Dan suara yang sampai nyaris 85% itu untuk Prabowo 2019 itu bagi Nasdem masa lalu saja. Masa lalu saja itu. Apa argumen yang menguatkan itu bahwa itu hanya masa lalu bagi Nasdem? Masyarakat Sumbar ini kan cepat berubah. Dia tidak pernah memegang sesuatu itu dengan rasional maksudnya ini ya? Iya, dia rasional. Artinya rasionalnya melihat kiprah Prabowo selama di kabinet tidak kelihatan, sehingga orang Sumbar akan rasional dengan Anies begitu. Nah, termasuk salah satu. Dia rasional. Sumbarnya rasional. Sekarang ini yang dilihat oleh orang Sumbar adalah Anies. Suatu secercah kebahagiaan yang akan diraih oleh orang Sumbar. Itu Anies. Kira-kira apa yang dari analisa Nasdem Sumatera Barat, kalau tadi disebutkan oleh Bang Gun Sugianto, 3T, tokoh, tagih, dan pakah tadi itu dilekatkan dengan Prabowo pada Pilpres 2019, lalu yang tidak akhirnya orang bergeser ke Anies Baswedan Sumatera Barat, apa kira-kira yang membuat Anies lebih muda? Karena muda? Dia lebih muda, dia lebih intelektual, dia tokoh intelektual. Dan orang Sumbar suka dengan intelektual itu dan samping religius tadi ya? Kalau dari Nasdem sendiri melihat kiprah Pak Prabowo selama di kabinet juga kurang menggigit begitu? Saya pikir kiprah saya sebagai orang Indonesia juga tahu sejarah dengan Pak Prabowo. Saya pun sendiri secara pribadi juga santun dengan beliau, saya juga hormat. Tapi dalam hal ini kadar bisa berubah selama beliau di kabinet. Ya. Dan orang Sumbar melihat itu. Pasti. Sekarang kan itu dengan WA dengan segala macam kan cepat. Dunia ini kan cepat diketahui dengan secepat angin. Dan sepak terjang Anies Baswedan di DKI Jakarta kelihatan. Apa ya yang kelihatan bagi Nasdem dan bagi survei di Jakarta itu mengatakan rasa kepuasan
Anies memimpin Jakarta itu lebih tinggi daripada gubernur-gubernur yang lalu. Tinggi survei mereka. Kalaupun ada yang suara-suara minor itu biasa, tapi kebanyakan masyarakat di Jakarta welcome dengan Pak Anies. Itu salah satu pilihan kenapa Nasdem memilih Anies. Dan kenapa Sumbar juga milih Anies? Iya, kenapa Sumbar kalau boleh milih diklaim Anies? Sumbar memang Anies gitu. Iya. Baik. Kalau Bang Gun, kalau memang diklaim juga Prabowo milik Sumbar, Sumbar milik Prabowo, apa benar kiprah Pak Prabowo di kabinet tidak kelihatan sehingga lebih menonjol kiprahnya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta? Ya, yang pertama tadi kronologi sudah saya sampaikan. Pilpres 2014, Pilpres 2019, survei kami bekerjasama dengan LSI Maret 2022. Pak Anies sudah muncul juga, kan gitu kan, di 3 besar secara nasional. Tetapi bicara Sumatera Barat, tetap yang masih unggul Pak Prabowo di angka 41% keterpilihannya, gitu kan, untuk Pilpres 2024. Tidak berpengaruh dengan kalau dikatakan tadi orang Sumbar melihat kinerja atau kiprahnya Pak Prabowo selama di kabinet? Ini mungkin keliru ini, gitu kan. Baru-baru ini ada survei kok terhadap kinerja kabinet pemerintahan Jokowi. Pak Prabowo adalah salah satu menteri yang berpredikat kinerja terbaik untuk di Kementerian Pertahanan. Nah, jadi kalau ada masyarakat Indonesia atau Sumatera Barat mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak baik kinerja sebagai menteri, ya salah betul. Ini sebuah survei, gitu. Nomor 1 Pak Prabowo, sudah itu Bu Sri Mulyani, sudah itu Menteri Sosial Bu Risma, kalau nggak salah, terus ke bawah ada 10 besar, termasuk juga Menteri BUMN Erick Thohir juga kategori menteri yang memiliki kinerja terbaik di pemerintahan Jokowi. Nah, jadi kalau masalah kinerja kepemimpinan Pak Prabowo sudah banyak data yang mengatakan seperti itu. Gitu. Artinya kinerja tetap bagus sebenarnya Pak Prabowo selama menjadi Menteri Pertahanan. Bagus. Ya. Bagus. Apakah tidak karena media campaign, strategi media Pak Prabowo yang sebenarnya kinerja bagus tapi kalah dengan seolah-olah kinerja Pak Anies Baswedan yang bagus di DKI? Saya pikir itu belum belah diadu sih antara kinerja Pak Prabowo dengan Pak Anies, gitu kan. Tapi ya, saya tidak tahu malam ini apakah kita dalam konteks mengkritisi kinerja Pak Anies ya dari pihak Partai Nasdem. Boleh juga. Atau dari pihak ya, sehingga publik Sumbar juga harus tahu. Pak Anies mengatakan kinerja Pak Anies bagus, tuh kan. Silahkan, itu kan hak mereka. Tapi juga dari pihak kita juga bisa nilai sebaliknya. Apa janji-janji Pak Anies dulu ketika maju sebagai calon gubernur di DKI? Terus seperti apa realisasinya ketika periode beliau berakhir? Ya, sebut saja. Beliau mengatakan akan menjadikan Jakarta kota yang bebas banjir. Apakah sudah teratasi atau tidak? Beliau mengatakan akan ada program rumah DP 0%. Sudah apa sekarang? Gitu loh. Terus ada program OKOC. Apakah masih oke atau tinggal OC-nya aja, gitu kan? Nah, terus apa lagi? Beliau akan menyediakan lapangan pekerjaan dan menciptakan kewirausahaan. Seperti apa realisasinya, gitu kan? Yang saya tahu setelah dampak pandemi COVID kemarin, sangat banyak masyarakat Jakarta itu atau orang kita Sumatera Barat yang hidup di Jakarta itu usahanya tutup, mereka jadi karyawan diberhentikan, tapi tidak ada solusi dari pemerintahan DKI, gitu kan? Nah, sehingga banyak para perantau Minang yang berada di Jakarta akhirnya gulung tikar pulang kampung. Jadi kondisi ini kalau kita ingatkan lagi dengan janjinya Pak Anies ketika jadi gubernur, mana gitu loh, yang menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan kewirausahaan itu, gitu loh. Baik, dan kinerja. Jadi kalau bicara Anies, kinerja ya, gitu. Dan kinerja baru-baru ini juga juga Jakarta, kawan-kawan di LSM lingkungan hidup juga memberikan rapor merah terhadap kepemimpinan Pak Anies, gitu. Dan kinerja ini orang Sumatera Barat harus tahu sebenarnya. Iya, makanya nanti kalau beliau betul-betul jadi capres, kita harus
jangan berpercaya dengan janji-janji kampanyenya lagi gitu. Baik, bagaimana? Gitu lah. Ya ini publik tertipu dengan packaging, ya, lalu dibuka oleh Bang Gun. Sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Anies di Jakarta, ya, dan justru nomor 1 juga dari hasil kinerja kabinet Menhannya Pak Prabowo ini. Ya, kalau melihat kinerjanya Pak Anies di Jakarta, survei mengatakan masyarakat di Jakarta puas. Lihatlah di TV-TV. Yang puas lebih banyak daripada yang tidak puas, itu biasa. Tapi yang jelas, yang puas lebih banyak. Kalau yang jadi masalah kan yang puas lebih dikit. Nah, ini yang puas kepada Anies ketika dia memimpin Jakarta lebih banyak. Kalau yang tidak puas itu biasalah. Yang namanya hidup pasti ada yang tidak suka. Sehingga Nasdem masih tetap hakul yakin kinerja Anies itu sebenarnya lebih banyak yang tercapai ketimbang tadi yang disebutkan oleh Bung Sugiarto itu yang tidak tercapainya. Iya. Baik, Bang Maspul melihat dari kacamata seorang wartawan senior yang juga seorang politisi tulen di Sumatera Barat, Prabowo atau dua newcomer ini yang akan menguasai Sumatera Barat? Saya kedua-duanya itu tidak akan mengkritisi pekerjaan mereka itu, baik ketika Anies menjadi gubernur DKI maupun Pak Prabowo menjadi di Menhan. Kami ada kelompok diskusi, tidak serta-merta saja saya hari ini lalu melakukan dukungan kepada Prabowo, tidak serta-merta saja. Ada kelompok diskusinya itu di Padang dan ada di Jakarta. Saya juga punya teman di Kemenhan itu, katanya ketika Pak Prabowo itu memimpin Menhan itu 3 tahun terakhir ini, nyamannya luar biasa dibanding sebelumnya. Artinya Pak? Nyamannya di mana ini maksudnya? Nyamannya aparaturnya. Aparatur ini kan aset bagi sebuah lembaga, sebagai sebuah kota, pegawai negeri sipil yang ada itu kan asetnya. Dan yang harus mendukung pekerjaannya, yang harus mendukung pekerjaan sang menteri tadi. Ini maksudnya aparaturnya itu nyaman bekerja dengan Pak Prabowo sebagai menterinya? Sebagai menterinya. Tidak banyak permintaan, tekanan atau bagaimana nih? Sehingga mereka nyaman? Semuanya memang tidak banyak tekanan. Ada yang bekerja kita di pegawai negeri sipil itu, misalnya di kabupaten kota, gubernur dan ada menteri, itu ada setoran. Prabowo menurut informasi yang saya dialogkan dengan mereka itu, kebetulan ada orang teman dekat saya ada di situ, tidak pernah melakukan hal yang demikian. Mungkin karena uangnya banyak mungkin ya, salah satu. Yang kedua, kenapa saya beralih kepada Prabowo hari ini? Tidak serta-merta. Setelah Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi, di situ terlihatlah sebuah kebangsaan yang dia kedepankan ketika hiruk pikuknya pemilu presiden 2019 dan 2014. Saya pendukung berat Jokowi ini. Saya juru kampanye Jokowi kemana-mana dan termasuk relawan tidak hanya di Sumatera Barat tapi juga sampai ke daerah lain. Kenapa itu saya lakukan pilihan kepada Prabowo hari ini? Insya Allah Pak Gun saya daftarkan sebagai relawan nanti. Siap, alhamdulillah. Menjadi juru kampanyenya. Siap. Ada penilaian. Yang pertama itu kebangsaan yang dibangun oleh Prabowo ketika dia bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Kalau dia memikirkan dirinya, untuk apa dia bergabung dengan pemerintahan? Biarkan saja 5 tahun dari 2019 sampai 2024 menjelang pemilu itu, Indonesia ini hiruk pikuk saja, carut marut, berkelahi terus. Prabowo demi bangsa dia bergabung. Ada orang yang marah, ada orang yang senang, ada. Siapa yang senang? Orang yang berpikiran kebangsaan terhadap bangsa dan negara ini, berpikir luas dia ketika Prabowo bergabung dengan kabinet Jokowi. Ketika kampanye dulu, kita tahu 2014, 2019 luar biasa carut marutnya, hinaan dan segala macam. Di dalam rangka meredam itulah Prabowo dia korbankan dirinya untuk ikut dalam pemerintahan ini. Ternyata alhamdulillah menurut kawan saya itu, kelompok diskusi dari Universitas Indonesia itu, Prabowo benar itu yang disampaikan Gus Sugiarto itu, merupakan menteri terbaik di kabinet yang 34 menteri itu. Justru saya melakukan dukungan kepada beliau untuk kepentingan bangsa dan negara, karena bangsa ini ketika pegang Jakarta tahun 45 dan seterusnya sampai hari ini, berdasarkan survei itu 71% orang Indonesia, termasuk orang Sumatera Barat mungkin, itu mengedepankan kebangsaan,
bukan mengedepankan soal lain. Termasuk religi? Ya, termasuk itu. 71%. Makanya Piagam Jakarta itu hapus oleh kebangsaan juga, karena di situ banyak juga orang Sumatera Barat ketika memikirkan tentang Pancasila. Kenapa Ketuhanan Yang Maha Esa dari Piagam Jakarta berubah itu sampai sekarang paham kebangsaan jauh lebih tinggi. Prabowo memiliki paham kebangsaan itu. Justru ini yang diperlukan oleh bangsa dan negara yang sangat besar ini. Satu. Yang kedua, baik, poin satu tadi orang Sumbar cocok dengan orang yang punya paham kebangsaan yang paham kebangsaan. Yang kedua, tentang pemilihan presiden itu jangan dikatakan untuk hanya dalam negeri, juga kita harus berpikir kepada luar negeri. Ada Arab Saudi, ada Amerika Serikat, ada Australia, ada Inggris, dan ada negara-negara superpower lainnya yang akan melakukan kerjasama nanti. Ketika kita tidak pas mendudukan presiden pada pemilu ke pemilu itu, bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara besar lainnya itu untuk meningkatkan ekonomi, budaya, dan politik, ini yang kita bisa menjadi sesat nantinya. Insya Allah Prabowo kalau dia terpilih nanti akan melanjutkan pembangunan yang lebih baik dan membuka hubungan ke luar negeri yang lebih baik juga nantinya. Itu dasar pertimbangan saya untuk melakukan dukungan itu. Sejarah punya hubungan baik dengan mancanegara luar negeri itu bagus. Sangat diperlukan. Ada di Pak Prabowo? Ada. Ketimbang capres yang lain? Pasti. Itu satu. Yang ketiga, kenapa terjadi tirani kekuasaan ketika pemerintahan Orde Baru ketika didukung oleh partai, oleh golongan karya Pak Harto yang berturut-turut menjadi presiden. Hari ini SBY kemudian dilanjutkan oleh SBY 10 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari partai PDIP 10 tahun. Agar tirani ini tidak terjadi di bangsa Indonesia ini, tidak berturut-turut kayak Orde Baru dulu, makanya Prabowo dari Partai Gerindra menjadi presiden 2024 ini. Itu dasarnya. Kenapa itu dilakukan hal yang demikian? Kita tidak hanya melihat Sumatera Barat. Sebentar lagi akan lahir 3 provinsi di Papua itu, yang ke-37. Sebentar lagi akan lahir provinsi Sumatera Tengah yang terletak di antara Muara Bungo dengan Kabupaten Damasraya itu nanti. Sebentar lagi. Provinsi yang ke-38. Makanya kita tidak boleh picik melakukan pikiran hanya untuk Sumatera Barat. Bali juga kita pikirkan, NTT juga, Papua ya, dan seterusnya. Prabowo lebih pas untuk memegang kendali itu nanti. Agar kita dapat mempersatukan bangsa ini. Mempersatukan bangsa ini telah dilakukan oleh Prabowo bersama pemerintahan Jokowi 5 tahun. Untuk melanjutkannya jauh lebih mudah. Lalu kenapa alasannya Bang Masful tidak memilih Anies dan Ganjar? Berdasarkan analisa tadi, berdasarkan analisanya, kita memerlukan hubungan nanti antara Indonesia dengan negara-negara besar lainnya. Siapa yang menjadi penantian presiden berikutnya oleh negara-negara besar itu? Pasti sedang dilakukan penantiannya. Siapa yang tidak menjadi penantian, tentu juga tidak boleh kita dibuka di sini. Prabowo salah satu orang yang menjadi penantian oleh negara-negara besar untuk membuka hubungan dengan luar negeri. Ketika alutsista Indonesia bermasalah, Prabowo telah melakukan hubungan baik dengan pemerintahan Perancis, pemerintahan Amerika, pemerintahan Inggris untuk menambah kekuatan alat-alat perang kita di Indonesia dalam bentuk alutsista kita. Semuanya dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Atas dasar nilai itulah maka kami relawan Jokowi tempoh hari beralih kepada Prabowo untuk tahun 2024 ini. Baik, ya, kalau Bung Darmawi, apakah orang Sumbar akan melihat variabel-variabel yang disebutkan oleh Bang Masful sehingga menjatuhkan pilihan ke Prabowo ketimbang Anies, atau justru sebaliknya? Saya melihat dari situasi perubahan zaman ya, perubahan situasi, apa yang disampaikan oleh Mas Gun. Pada tahun 2019 itu situasinya adalah 3.0. Pada saat itu adalah masyarakat modern.
Tapi pada tahun 2024 nanti itu zamannya sudah berubah, namanya 4.0. Itu sudah digital, masyarakatnya sudah digital. Di mana perubahan pemilih 2019 ke 2024 itu sangat signifikan. Nah, masyarakat Sumatera Barat melihat calon pemimpin nasional ke depan itu ada 3 faktor. Yang pertama sekali adalah integritas, dan yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah istiqomah. Nah, integritas inilah yang ditunjukkan oleh Pak Anies kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau kualitas Pak Anies sudah tidak kita ragukan lagi. Kita lihat saja pada kondisi yang terjadi pada saat sekarang, di mana G20 yang hadir di beberapa belahan dunia di Indonesia. Nah, yang ke depan kita melihat sosok Anies lah yang dicari dan dilihat oleh para pemimpin-pemimpin negara. Nah, dengan ketokohannya Pak Anies ada suatu harapan pemimpin-pemimpin negara untuk bertemu dengan Pak Anies. Dan yang ketiga itu adalah istiqomah. Di samping masyarakat Sumatera Barat sangat mengidolakan ketokohan, ketakahan, dan ketagahan, tapi yang 3 ini mempunyai peranan keistiqomahan. Nah, jadi oleh karena itu saya melihat kami dari relawan dari relawan Anies Sumatera Barat ada lebih kurang 103 simpul relawan Anies yang terbentuk, dan relawan Anies di Sumatera Barat sudah terbentuk dari 19 kabupaten itu 17 kabupaten. Nah, dari 5 prinsip relawan, yang pertama adalah partisipatif. Partisipatif artinya adalah dorongan dari masyarakat itu sendiri, artinya bottom up. Artinya masyarakat sendiri yang ingin bergabung dengan Anies untuk mendambakan seorang pemimpin tahun 2024, bukan dari atas tapi dari bawah sendiri, sehingga masyarakat mau berpartisipasi untuk kehadiran dia masuk di dalam relawan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mandiri. Setiap agenda-agenda yang kita laksanakan selama ini, hampir kurang lebih di Sumatera Barat, relawan Anies berdiri dari Januari tanggal 29 sampai sekarang, itu kegiatan-kegiatan dari relawan Anies semuanya mandiri. Tidak ada bantuan sama sekali dari pusat. Karena begitu semangatnya masyarakat Sumatera Barat untuk bergabung di relawan Anies. Ini kelihatan dari situ. Kemudian dari yang ketiga adalah berkolaborasi. Kita sekarang apapun warnanya, kita tidak melihat warna kuning, kita tidak melihat warna putih, kita tidak melihat warna biru dan segala macam. Semuanya ada di relawan Anies. Dan di relawan Anies itu menampung semua orang-orang kader partai yang tidak cocok dengan pilihan partainya, yang cocok dengan Anies, mereka gabung situ. Jadi saya sangat yakin sekali semua warna ada di relawan Anies. Ya, bukan hanya Nasdem saja, warna dongker ya. Semua warna ada di relawan Anies karena kita sifatnya berkolaborasi. Kader Gerindra ada juga di relawan Anies ini? Ada. Mungkin ya. Mungkin ya. Jadi kenapa saya katakan demikian? Memang apa yang dikatakan oleh Mas Gun, di tahun 2019 saya termasuk juga adalah relawannya Prabowo. Ya, saya akui hampir dari relawan yang ada kita ini sekarang menarik, itu. kenapa pindah dari Prabowo akhirnya ke Anies? Ya, saya katakan ada 3 faktor tadi. Yang pertama integritas, dan yang kedua kualitas, yang ketiga istiqomah. 3 faktor itu tidak ada bagi capres yang lain, untuk capres yang lain. Di Anies yang adanya 3 di Anies ada di situ. Variabel tadi. Iya, variabel itu ada di Anies ya. Kenapa saya katakan Pak Prabowo tidak berintegritas menurut relawan Anies? Pak Prabowo integritas, kemudian juga punya kualitas, istiqomahnya. Nah, kenapa kita katakan Tiga-tiga ada juga sebenarnya sama Pak Prabowo. Iya, harapan masyarakat Sumatera Barat, mungkin pemilihnya Prabowo boleh dikatakan seantero Indonesia ini ya, ketika terjadinya begitu perjuangan rakyat Indonesia untuk Prabowo, bahkan kita ikut menyumbangkan bagaimana pada saat itu Prabowo kita menangkan. Nah, begitu banyak pertumpahan darah dan segala macam kita memperjuangkan Pak Prabowo, tetapi ketika Pak Prabowo merapat ke ke Pak Jokowi, di sini sedikit melukai hati masyarakat yang mungkin sebagian menilainya pada sisi itu, sehingga melihat Pak Prabowo tidak istiqomah. Mungkin pandangan masyarakat ya, sebagian. Integritasnya ada, di ketokohannya ada, tapi istiqomahnya tidak ada gitu. Nah, mungkin sebagian masyarakat melihat seperti ada kekecewaan masyarakat ya. Nah, begitu kita mendambakan pada waktu itu agar kalau Pak Prabowo tetap bertahan, dia berada di luar rezim yang sekarang, sangat yakin kita
Prabowo masih di hati masyarakat Sumatera Barat. Tetapi kekecewaan inilah berubah situasi 2019 ke 2024. Jadi makanya saya katakan di samping ketokohan, kemudian ketagihan, ada 3 faktor lagi. Integritas, kemudian kualitas kemudian istiqomah. Pak Anies. Artinya di relawan Anies Sumbar saat ini mereka orang-orang atau barisan yang sakit hati dengan Pak Prabowo yang merapat ke kabinet gitu. Ya, kita akui memang sangat banyak sekali dengan kita heterogen, jadi berbagai warna ya. Ada 5 prinsip dari relawan yang Anies yang ada sekarang itu. Yang pertama sekali adalah partisipatif, artinya memang betul dukungan dan dorongan dari bawah untuk menjadi dan berpartisipasi sebagai relawan. Dan yang kedua mandiri. Jadi kita setiap gerakan itu adalah berani kita mengeluarkan uang saku kita untuk memenangkan Anies untuk jadi seorang presiden. Kemudian yang ketiga adalah heterogen. Heterogen di mana kita menampung semua, baik di situ ada pendukung Pak Jokowi, di situ ada ya berbagai-bagai warna ada di situ. Baik, yang kalau hanya faktor atau variabel tidak dianggap tidak istiqomah. Kemudian yang terakhir, yang paling penting yang kita lihat sosok Anies ya. Komunikasi ini sangat penting sekali di dalam untuk berinteraksi. Pak Anies seorang komunikator, berinteraksi baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional maupun di level bawah. Santunnya dia menyampaikan bahasa kepada lawan bicaranya itu sangat menyejukkan dan sampai situasi pada itu. Kemudian kenapa juga masyarakat Sumatera Barat melihat pemilihannya Anies kepada Pak Prabowo? Perbedaannya yang saya lihat adalah Pak Anies adalah generasi yang kita sebut dengan 4.0. Ini yang saya lihat. Kenapa? Pak Prabowo kalau dari segi usia sudah sangat matang sekali usianya. Tetapi pemilih yang pada saat sekarang dunia yang dikuasai semakin bagus dengan sangat matang. Oh tidak, kecepatan itu harus refleksnya berkurang. Oh iya, sudah pasti. Sekarang yang dibutuhkan beberapa kepala-kepala daerah itu menjadi ukuran. Orang udah tua-tua ini jadi penasehat saja. Ya kan gitu. Anak-anak muda sekarang yang coba kita lihat. Wali kota Padang Panjang, wali kota Padang, semuanya yang lebih banyak itu yang bergerak, yang aktif kan yang muda-muda. Nah, jadi oleh karena itu pemilih Sumatera Barat melihat posisi di situ, menyesuaikan dengan situasi zaman. Dan dunia sekarang pun dikuasai oleh anak muda yang dikenali dengan 4.0. Sebentar lagi akan menghadapi Z Generations 5.0. Nah, bagaimana kalau, mohon maaf saja, kalau kita berbicara sekarang dan pemahaman terhadap perkembangan pengembangan dunia ini, Pak Anies lah yang mempunyai kompetensi terhadap itu. Dia menguasai itu. Di samping dia seorang akademisi, dia juga seorang politikus, dia seorang juga agamis. Inilah nilai jual dia di Sumatera Barat. Jadi apa yang disampaikan Anies efek tadi, saya sangat yakin sekali. Nah, saya yakin sekali akan mendapatkan suatu hal yang positif bagi masyarakat yang tergabung di Anies. Ini di relawan Anies Sumatera Barat ini memang ini pada dasarnya banyak orang dari Prabowo semua yang pindah ke Anies. Relawan Anies. Betul. Rata-rata orang mendukung Prabowo di waktu itu. Iya, betul. Salah satunya nih saya jadi sebagai ketua harian, saya pendukung kuatnya Pak Prabowo. Nah, dan saya kemana-mana berjuang, bahkan kita ikut cari sumbangan pun. Artinya dulu ketika Pak Prabowo datang ya ke Padang ya, kita ikut mencari dan begitu harapan kita besar, Pak Prabowo tetap berada di luar garis pemerintahan untuk bagaimana dia bisa menfilter, memberikan kontrol kepada pemerintahan. Tapi ketika bergabung kecewanya ada di situ. Hanya faktor tidak istiqomah itu ya dianggap oleh relawan Anies sehingga tidak lagi menjatuhkan pilihan. Istiqomah ini hal yang paling penting dalam hubungan rumah tangga saja. Suami istri kalau tidak istiqomah bisa cerai, apalagi ini seorang pemimpin negara harus mengutamakan hal itu. Di dalam rumah tangga saja atau dalam berorganisasi saja antara ketua dengan sekretaris, kalau tidak istiqomah bisa cerai. Istiqomah ini sangat penting sekali, ya kan? Artinya kita harus bertumpu pada, ya artinya ini pemilih. Apa yang dikhawatirkan oleh relawan Anies kalau menganggap Pak Prabowo ya dalam tanda petik tidak istiqomah tadi? Ya. Apa yang dikhawatirkan seorang pemimpin yang tidak istiqomah itu nantinya gitu kalau dia terpilih? Di tahun 2024.
kalau seandainya seorang pemimpin yang tidak istiqomah itu yang terpilih, apa yang dikhawatirkan oleh Iya, tentu relawan dia Anies? tentu kedepannya juga tidak akan istiqomah dengan janji-janjinya, ya. Nah, mereka nanti di saat kampanye akan menyampaikan visi dan misi, janji-janji kampanye dan segala macam. Toh pada tahun 2019 saja orang yang begitu lawan dia gitu ya, dia bisa merapat. Jadi orang jadi bertanya-tanya, kenapa begitu? Kita saja sebagai pendukung Prabowo dengan Prabowo Jokowi rasanya belum selesai persoalan ini. Walaupun tadi Pak Masrul mengatakan demi kewawasan kebangsaannya is oke-oke saja, tetapi pencideraan luka hati kita ini masih tergores rasanya ketika Pak Prabowo kemarin masuk ke dalam kabinet. Itu hanya dirasakan oleh seorang relawan Anies saja, atau kira-kira itu suasana batin masyarakat Sumatera Barat hal yang sama dirasakannya? Saya melihat bukan suasana batin masyarakat Sumatera Barat saja. Kemarin kita mengadakan kegiatan secara nasional di Jakarta, dan kita juga berdiskusi dengan teman-teman yang dari beberapa provinsi. Apa yang dirasakannya itu juga yang kita rasakan. Nah, begitulah kita melihat ke depan sangat hati-hati menfilter pilihan kita supaya tepat. Nah, baik. Ya, ini artinya relawan Anies merasakan apa yang dirasakan sakit hatinya oleh relawan kita Anies. Tidak sakit hati, kita kecewa. Kita tidak sakit hati kepada Pak Prabowo. Yang dirasakan oleh relawan Anies kecewa, ya. Itu sama juga dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat umumnya. Ya, kalau bagaimana ini dari relawan Bang Gun atau Bang Mas Pul mau saya sebelum menjawab itu, saya tertarik tadi dengan kalimat istiqomah. Coba mohon dijelaskan apa sih maksud dengan istiqomah dalam kepemimpinan. Pak Anies istiqomah, Pak Prabowo tidak istiqomah, itu mohon dijelaskan lagi dah. Tegasnya tadi kalau saya sambung istiqomahnya tidak berada komitmen di oposisi di luar kabinet, nah, sehingga mencederai kepercayaan diberikan oleh pemilihnya. Atau saya jelaskan, ya, silakan ya. Jadi begini, istiqomah yang kita harapkan daripada Prabowo, dan ini adalah kan duel antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, di bawahnya ya itu ada orang yang betul-betul berjuang untuk Prabowo dan juga betul-betul berjuang untuk Pak Jokowi, kan begitu. Nah, kenapa ini dijadikan sebagai kompetitor? Ini kan sebuah kompetitor untuk mendapatkan suatu kemenangan. Nah, harapan kita Pak Prabowo ketika terjadinya Pak Jokowi katakanlah merebut suatu kemenangan itu, Pak Prabowo adalah kita anggap adalah sebagai orang yang kita agungkan dan orang yang akan kita banggakan. Dapat dia berada pada posisi garis sebagai kontrol pemerintahan, perjalanan pemerintahannya Pak Jokowi. Artinya dia tidak ikut bergabung di situ, dia tetap bertahan pada posisi dia kepada pendukung-pendukungnya, mempertahankan posisi yang sama. Baik, itu. Oke, poinnya sudah tangkap. Ya. Itu yang saya maksud istiqomah. Silakan Bang Gun. Istiqomah itu kan kalau nggak salah kan bahasa kita dalam Islam ya. Pemahaman saya istiqomah itu tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan kan gitu kan. Jadi kalau diharapkan Pak Prabowo ketika kalah sebagai presiden di pemilu 2019 terus bertawakal, berpasrah, menyerahkan negara ini sepenuhnya kepada pemenangnya, kepada Pak Jokowi, juga saya pikir tidak pas gitu loh. Makna istiqomah dalam Islam saya pikir tidak seperti itu. Istiqomah dalam Islam itu yang saya pahami adalah kita ikhtiar maksimal, kita tetap bekerja. Nah, Pak Prabowo masuk ke kabinet itu maka melakukan ikhtiar maksimal untuk bangsa ini, itu kan. Tapi apapun nanti hasilnya itu kita serahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Itu pemahaman istiqomah yang saya pahami dalam konteks Islam ya. Lalu ya saya nggak tahu ini apakah ini hanya bahasa relawan atau memang sebuah jargon di timnya Pak Anies yang kecewa dengan Pak Prabowo bergabung ke pemerintahan Jokowi gitu kan. Sekarang kami sampaikan selaku dari Partai Gerindra dan juga berulang-ulang kali disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa alasan dia bergabung di pemerintahan kabinet Pak Jokowi saat ini itu adalah demi bangsa ini, supaya masyarakat Indonesia tidak terpecah belah. Baik. Supaya ya, artinya persaingan antara Kebong dan Camper ini tidak terus terjadi sampai ke bawah. Khusus untuk Gerindra Sumatera Barat, analisa Pak Aris, Prabowo efek masih tetap berlanjut atau justru newcomer Anies Baswedan kalau memang jadi calon presiden nantinya? Ya, begini,
sebelum berbicara Anies efek atau Prabowo efek, saya lebih ingin menjelaskan supaya masyarakat juga tahu bahwasanya pemilu 2024 tidak sama dengan pemilu 2019 atau 2014. Kenapa? Pemilu 2024 itu pemilihan legislatif dan presiden disatukan pada hari yang sama. Artinya apa? Kampanyenya 2019 kan disatukan juga. 2019 disatukan. Ya, 2019 disatukan juga. Iya. Yang berbeda itu dengan 2014. 2014. Ya, jadi begini, efeknya itu pasti ada. Kenapa? Sekarang ini banyak kandidat-kandidat calon legislatif juga akan melihat siapa dulu calon presiden yang diusung oleh partainya, kan begitu. Nah, yang perlu menjadi catatan hari ini, walaupun Anies sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden, tapi kalau menurut dari kita sebagai pengamat itu masih sangat prematur. Kenapa kata demikian? Karena untuk mengusung calon, kalau bahasa sekarang bakal calon dah, bukan calon ya, ini bakal calon. Kenapa? Kalau capres itu sudah didaftarkan ke KPU dan sudah ini capres Nasdemnya begitu. Nah, baca pres lah, yang pasnya biar bahasanya lebih mengena buat yang lain. Kenapa? Kita tahu bahwasanya Nasdem itu kan perolehan kursinya cuma 59. Sementara persyaratan untuk mencalonkan presiden itu 115. Artinya masih dibutuhkan beberapa partai yang bisa berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Anies. Nah, walaupun ada pembicaraan atau pertemuan antara partai PKS dengan Demokrat, tapi sampai hari ini kita belum melihat ada titik temu. Apalagi, ya ini artinya dari kacamata Pak Haris, Anies Baswedan ini masih belum yakin bagi Pak Haris dia akan bisa lolos menjadi capres dengan kondisi saat ini. Ya, kalau dikatakan belum yakin karena sudah disampaikan oleh Nasdem, terpaksa harus yakin karena sudah didengungkan. Tapi untuk persyaratan itu yang harus menjadi catatan penting, karena kemarin juga sudah sampaikan bahwasanya kalau 59 sekiranya PKS dan Demokrat tidak bergabung, apakah bisa dilanjutkan? Tentu tidak. Ya. Kan begitu. Kenapa? Persoalannya ada di wakilnya nanti. Apakah PKS berebut wakil, Demokrat juga berebut wakil. Sehingga kalau kepentingan itu tidak terakomodir, sehingga Nasdem berdiri sendiri. Kan begitu? Ya. Nah, maka saya katakan sebenarnya sekarang tugas yang paling penting itu adalah bagaimana Nasdem terus membangun komunikasi untuk dapat koalisi partai untuk mengusung Anies yang sudah dideklarasikan. Itu yang lebih penting saat ini. Nah, kalau bicara masalah Anies, ya, ini terlepas dari apakah nanti koalisi dari Anies Baswedan ini siapa saja partai pengusung, kita asumsikan dia lolos ini. Oke. Ya, apakah ada masih tetap Prabowo efek atau Anies efek di Sumatera Barat? Di Sumatera Barat masih Prabowo efek masih ada, efek. Anies masih ada. Kenapa saya katakan demikian? Yang menang siapa? Yang unggul siapa nih? Kalau saya berbicara saat ini masih 50-50. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Gerindra adalah pemenang di Sumatera Barat, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Bukan hanya di legislatif, hampir sebagian besar juga di pemerintahan, bupati wali kota, kader-kader Gerindra juga lolos, sehingga kekuatan itu masih ada dan masih kuat sampai saat ini. Nah, sementara Nasdem, mohon maaf Pak Samsir, ya hanya kita perolehan suaranya hanya berapa di Sumatera Barat. Sehingga mesin yang diharapkan untuk bergerak itu juga agak minim. Itu persoalannya Pak Rian. Kecuali nanti didukung oleh relawan, kemudian tim yang lain yang dibentuk, itu mungkin bisa ada pengaruhnya. Tapi kalau untuk saat ini Prabowo efek masih ada. Kenapa? Gerindra sampai saat ini gerakannya dibangun oleh Pak Andre sangat kuat sekali. Tim Paris di kampus sudah melakukan semacam survei? Ya, kita sudah melakukan sebagian. Itu untuk saat ini kita melihat, kita tidak melihat partainya, tapi melihat sosoknya. Itu Pak Prabowo masih diterima, kemudian di bawahnya masih sama dengan survei yang disampaikan oleh tidak, mungkin presentasinya beda. Kalau yang didapatkan oleh Pak Haris dan tim di kampus? Ya begini, kalau saat ini Anies yang unggul maksudnya? Enggak, tetap Prabowo? Prabowo masih di atas, tapi selisihnya cuma 2%. Selisihnya 2% dengan Anies? Ya, selebihnya ada Ganjar, kemudian ada Puan juga masuk dengan daftar-daftar yang lain. Artinya tidak 41 tadi yang disebutkan? Ya, mungkin LSI. Karena ketika dilakukan survei itu belum ada partai yang mendeklarasikan.
belum ada yang mendeklarasikan Jadi Anies, ada ya? keraguan daripada para pemilih untuk menentukan sikap. Seperti itu. Tipis 2% saja Ya, antara 2%. Prabowo dengan Anies. Ya. Dan itu sebelum Anies dideklarasikan oleh Belum Nasdem ya? dideklarasikan. Artinya ini kalau dengan sudah dideklarasikan oleh Nasdem, 2% itu bisa dilangkaui. Nah, kira-kira. tergantung nanti kita survei lagi. Kenapa? Karena kita tahu sekarang ini walaupun sudah dideklarasikan, pemenangan itu kan bukan hanya kepada sosok orangnya, tapi tim. Ya, walaupun orangnya bisa diterima, tapi timnya tidak bergerak, soliditas tim tidak dibangun, ya percuma juga. Kenapa? Karena timlah yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita punya calon yang kuat. Itu yang jadi persoalan. Baik, kalaupun survei belum dilakukan oleh Pak Aris ini, tapi dengan sudah ada partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya, dari analisa Pak Aris, apakah langsung terjadi lonjakan untuk suara atau popularitas dan elektabilitas Anies di Sumatera Barat? Otomatis. Otomatis ya? Otomatis. Kenapa? Dengan ada deklarasi, masyarakat ya kita lihat ya pembicaraan di mana-mana pasti bicara soal Anies, dan itulah cara untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas pada saat ini. Baik, kalau dilakukan pemilihan hari ini atau survei dilakukan hari ini Untuk Sumatera Barat ya? Untuk Sumatera Barat, Ya. Anies bisa unggul. Bisa unggul. Tapi dengan catatan tadi, soliditas tim. Ya. Karena kita harus tetap fair bahwasanya Pak Prabowo timnya solid di Sumatera Barat. Itu harus kita akui. Keunggulan dari tim Prabowo, mesin partainya Mesin partai dan pendukungnya masih solid militan. mereka. Masih militan. Ketimbang dengan pendukung Anies yang masih mencari bentuk begini ya? Bukan, Gitu ya? Anies belum ada tim secara formal seperti Secara formal. karena dia bukan orang partai. Relawan masih non formal ya? Masih Kecuali dia adalah kader partai dan bisa partai yang menggerakkan. Kan sampai hari ini kan kita tidak tahu Pak Anies partainya apa. Siapa bisa jawab? belum ada. Belum ada. Nah, Belum kalau ada, sekiranya dia sudah menjadi anggota partai, mungkin partai itulah yang akan menggerakkan. Beda dengan Pak Prabowo, dia punya sudah terstruktur. Apalagi di Sumatera Barat mereka adalah pemenang. Tapi ada satu kelebihan, Anies belum punya partai, tetapi ketika disurvei selisihnya 2% dari Pak Prabowo. Tadi kalau disampaikan ya, belum punya partai. Pak Prabowo sudah 2 kali ya mencalon ya. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga. Sudah 2 kali calon presiden, punya partai, pemenang di Sumatera Barat, selisihnya 2%. Ini Saya Anies jelaskan sedikit, ada indikatornya. tidak punya partai. Ada indikatornya. Bayangkan, begitu antusiasnya masyarakat untuk memilih Indikatornya Anies. adalah Bisa kita lihat. orang melihat di Jakarta itu Anies kedekatannya dengan ulama. Tapi sekarang dalam beberapa hari ini berita PA 212 berubah haluan. Itu menjadi catatan. Kalau sebelumnya orang belum melihat PA 212 itu mau Masih kemana? menganggap ke Anies gitu. Ke Anies. Ternyata dalam minggu ini itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dukungan dari PA 12. Sementara kita tahu Sumatera Barat PA 12-nya besar. Itu menjadi catatan Pak Samsir. Juga harus menjadi catatan juga untuk timnya Prabowo untuk bisa membaca kekuatan-kekuatan itu mau tarik kemana. Nah, ini jadi catatan kedua. Kalau Pak Prabowo itu Baik, dia itu Pak Aris yakin adanya pemberitaan bahwa EPI dan pendukung 212 itu memindahkan dukungannya tidak lagi ke Pak Anies, akan diikuti oleh pendukung 212 Sumatera Barat? otomatis. Kita tahu bahwa mereka terstruktur PA 12. Dulu kita pernah bahas di awal Januari kita sudah bahas bagaimana peran daripada 212. Pak Darmawi sebagai relawan Anies dulu juga pendukung 212 dulu. Nah, jadi begini, dengan beredarnya pernyataan dari PA 212, semua berubah hari ini. Para ulama mulai berpikir lagi. Yang selama ini ulama berkumpul di situ. Yang selama ini membackup Anies di Jakarta. Termaksud yang baru-barusan bahwa ulama di Sumatera Barat dan juga LK mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo. Itu Termasuk salah satu. Maka saya katakan yang menggembosi berita dalam minggu ini perubahan itu ternyata sangat signifikan. Dan itu juga terdapat dalam Nasdem itu sendiri. Beberapa pengurus juga mulai
mulai mengundurkan diri ketika Nasdem menyatakan, mendeklarasikan bahwa Anies adalah capres mereka. Baik, dari analisa Pak Haris, kalau Pak Haris tadi katakan survei saat ini memang Anies yang unggul, apa kira-kira pertimbangan masyarakat Sumatera Barat sehingga akhirnya memang memilih Anies ketimbang Prabowo? Ya, salah satunya disampaikan tadi, sebenarnya bukan istiqomah, tapi intinya kekecewaan mereka ketika sesudah Pilpres Anies bergabung ke pemerintahan. Walaupun dalam politik, ya Prabowo bergabung ke pemerintahan itu biasa, kalau kita orang politik mengatakan itu sah-sah saja. Tapi masyarakat awam yang tidak mengerti tentang persoalan tersebut, apakah yang disampaikan Pak Menko wawasan kebangsaannya atau bagaimana, masyarakat Sumatera Barat tidak melihat itu? Tidak melihat itu, tapi melihat bahwa mereka sudah berjuang 87%. Dan mereka tidak suka dengan ternyata Jokowi. Di perjalanan berikutnya Pak Prabowo bergabung dengan Jokowi. Padahal sudah dijelaskan oleh Pak Prabowo bahwa itu adalah pemikiran mereka supaya jangan terjadi perpecahan di tingkat anak bangsa. Itu pertimbangan. Tapi kan yang namanya masyarakat, dia tidak memahami itu karena kita tidak menyampaikan itu ke bawah. Ya, apalagi basis suara Prabowo Sandiaga itu adalah Sumatera Barat yang terbesar di Indonesia, 87%. Dan berharap Prabowo jadi presiden. Artinya ini diamini dari hasil analisa dan survei Pak Haris di kampus bahwa memang masyarakat Sumatera Barat kecewa. Yang membuat faktor terbesar determinannya. Tapi kan tidak begitu besar, 2% selisihnya. Selisihnya 2%. Ya. Baik, tapi kalau dia survei sekarang selisihnya Anies di atas Prabowo 2%. Tapi saya melihat dari perkembangan terakhir itu masih tetap sama kuatnya. Kenapa? Karena tadi ada perubahan daripada dukungan ulama ini yang selama ini menjadi backup-nya Anies di Jakarta. Dan itu terbukti kan pernyataan dari ulama Sumatera Barat dan mengusung Ganjar. Padahal Ganjar belum ada pernyataan apakah dia menjadi capres yang diklarasikan oleh PDI atau tidak. Baik, artinya tetap Pak Haris menyebutkan Anies kalau di survei sekarang kalau unggul. efeknya pasti ada. Anies efek ya, tapi unggulnya belum bisa kita pastikan. Tadi dikatakan unggul. Survei. Kalau surveinya Pak ya, 2% selisihnya antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. 2% unggul Prabowo waktu Anies nih? Anies kalau saat ini? Ya. Bagaimana Pak Gun? Ternyata berpengaruh. Mungkin salah kali Pak Dokter. Tadi awalnya ngomong selisih 2% itu Prabowo lebih unggul. Ya kan? Bukan, maksud saya mungkin saya Anies saat ini yang disurvei itu Pak Anies. Tapi ketika terjadi perubahan ini, kalau disurvei, kalau disurvei sudah kemarin sudah 2% selisihnya. Makanya, dan itu surveinya setelah deklarasi itu? Belum deklarasi. Sebelum deklarasi saja Anies sudah unggul 2%. Nah, tapi kalau hari ini kalau kita survei lagi akan berubah. Kenapa? Karena pengaruh PA212 terhadap Anies sangat besar. Karena jargon itu yang selama ini membackup daripada Pak Anies di Jakarta, dan itu yang tersebar ke bawah. Itu menjadi catatan kita hari ini, Pak Gun. Nah, maka saya katakan yang lebih penting sekarang ini bagaimana Nasdem itu mencari koalisi supaya betul-betul Anies ini bisa jadi capres. Kalau sekarang kita kan masih berpikir 59 kursi untuk 115 masih berat. Sementara PKS punya kepentingan juga, Demokrat punya kepentingan, dia akan bisa bergabung kalau AHY jadi wapres. Sementara di PKB, Gerindra dan PKB itu mungkin sudah bulat, persatuan sudah cukup, 136 malah. Dari lembaga surveinya apa Pak Dokter? L2KM, Lembaga Kajian Kebijakan Publik. Gitu. Kalau saya tetap konsisten, kalau kami tetap konsisten. Dekatkan lagi Pak. Iya, kalau kami tetap konsisten bekerja sama dengan RSI di Maret 2022, sama juga ketika Pak Prabowo belum dideklarasikan, gitu kan? Kami lakukan survei, Prabowo di angka 41%, Anies di urutan kedua sih di angka 35%. Memang sekarang belum dilakukan survei kembali, gitu kan? Lalu dengan hari ini Pak Anies dicapreskan oleh Partai Nasdem, sebenarnya bagi kami itu bagus, gitu kan? Tapi kalau sempat Pak Anies dicapreskan oleh partai yang lain, mungkin akan lain cerita. Kenapa? Mohon maaf sekali lagi Partai Nasdem, karena untuk efeknya di Sumatera Barat, mesin Partai Nasdem kecil, gitu kan? Perolehan suaranya di angka 5%. Kontra dengan mesin Partai Gerindra yang
pemilu terakhir 2019 di angka 17, sekian persen gitu kan. Ditambah lagi sosok Anies yang selama ini di mata masyarakat Sumatera Barat mungkin dianggap religius, dekat dengan ulama segala macam, agak kontraproduktif dengan Partai Nasdem yang selama ini selalu menciptakan partai yang nasionalis begitu. Dan orang membaca rekam jejak Partai Nasdem dan juga sepak terjangnya manuver politiknya Pak Surya Paloh selaku ketua Partai Nasdem gitu kan, terasa agak jauh lah dengan religius, tapi lebih cenderung nasionalis begitu kan. Nah, terbukti dengan pencapresan ini beberapa ulama DKI bergeser gitu kan. Nah, terus sedikit lagi tentang kekecewaan pendukung Prabowo gitu kan. Dan itu sejalan dengan surveinya Pak Haris, ya, bahwa ya. memang masyarakat Sumbar kecewa itu. Tapi logikanya agak kurang masuk juga kalau saya. Kita masyarakat Sumatera Barat kan sering mengenal tuh biduk lalu kiamang Betawi. Itu filosofi kita. Sehabis kita berkompetisi dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah pemilu, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Dan masyarakat Sumatera Barat orangnya lebih mengutamakan kekeluargaan, kebersamaan. Nah, itu yang diperlihatkan oleh Pak Prabowo ketika bertempur, berkompetisi menjadi capres, nggak tanggung-tanggung sengitnya. Tapi ketika dia kalah, Pak Jokowi menang, dia satria, dia mengakui, mengucapkan selamat, mengakui bahwa Pak Jokowi menang dan Presiden Republik Indonesia. Dan ketika dimintakan untuk bergabung demi kesatuan NKRI, beliau bergabung. Nah, sebenarnya itu sebuah contoh kepemimpinan yang sesuai dengan budaya kita Sumatera Barat. Lalu sisi lain ada pula yang kecewa dan segala macam. Saya pikir juga itu saya masih belum bisa menerima kebenarannya gitu kan. Masih dianggap itu klaim saja? Iya, klaim saja gitu loh. Tapi ini lembaga survei nih? Sebaiknya survei itu dipublikasikan lah. Saya baru tahu sekarang ini. Saya belum pernah lihat konversi persnya atau rilis di medianya bahwa telah dilakukan survei. P2KM ini? Iya. Mohon maaf sekali lagi Pak. Pak Tontor gitu kan. Nah gitu kan. Jadi maka saya kaget juga gitu loh. Saya kaget juga. Secara nasional ketiga tokoh ini masih berkejar-kejaran, malahan juga sebagian lembaga survei mengunggulkan Pak Prabowo, Ganjar nomor 2, Pak Anies nomor 3. Dan kalau di Sumatera Barat, ya, kami mesti meyakini. Ya, sebelum saya konfirmasi lagi ke Pak Haris, kalau menurut Pak Haris, walaupun nanti Gerindra dengan tim Prabowo ini sudah sampai berbuih-buih untuk menjelaskan bahwa alasan mereka masuk ke kabinet itu karena alasan kebangsaan untuk menyatukan dua polarisasi yang kuat, masyarakat Sumbar juga tidak akan tetap percaya atau tetap konsisten dengan pilihannya, tidak percaya ke begini, Prabowo? Kalau untuk 2024 kan sudah beda-beda kondisinya sekarang ini. Maka saya katakan sudah beda kondisinya. Dengan setelah dideklirkan Anies sebagai capres oleh Nasdem, komponen yang di sekelilingnya sudah berubah. Kan gitu. Saya yakin akan terjadi perubahan, Pak. Maka kata Prabowo efek masih kuat juga di Sumatera Barat. Karena bagaimanapun saya jelaskan, di Sumatera Barat Prabowo efek itu pengaruhnya sangat besar. Kenapa? Mereka pemenang sekarang. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya untuk membangunnya lagi, Anies butuh soliditas tim dan butuh koalisi yang jelas. Kalau di Sumatera Barat sampai hari ini saya tahu kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Gerindra, mereka selalu gencar, dan di mana-mana mereka selalu membawa jargon Prabowo adalah capres mereka. Sementara di Nasdem baru sekarang setelah declare, tapi ketika declare muncul persoalan-persoalan yang muncul di belakang. Selain faktor tadi kekecewaan tadi, variabel lain dari surveinya Pak Haris, apakah ada yang masyarakat Sumatera Barat setidaknya bergeser dari Pak Prabowo ke Anies? Itu saja yang membedakan, cuma di situ aja. Artinya sama dengan penjelasan dari relawan yang tadi. Lain tidak ada. Tapi kalau masalah kinerja kita tidak membahas di situ. Tapi kita tetap mengatakan bahwa saat ini Prabowo efek masih besar di Sumatera Barat. Maka saya katakan tidak begitu signifikan. 2% tidak signifikan. Kenapa? Margin error cuma 3,5% yang kita gunakan. Baik. Ya, Pak Darmil, bagaimana tanggapannya? Saya melihat begini ya, apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, ya, secara nasional, ya, Anies masih berada pada ranking paling atas secara nasional yang dikeluarkan oleh Kompas, ya, 2 hari yang lalu. Nah, kita melihat ini baru satu partai yang berani mengusung Pak Anies
Dan Pak Anies bukan orang partai, dan dia baru muncul kemarin 5 tahun yang lalu di DKI. Nah, begitu magnetnya masyarakat atau rakyat Indonesia punya harapan besar kepada Pak Anies. Nah, berbicara kita di Sumatera Barat gitu ya, kalau tadi disurvei sebelum Pak Anies didukung atau dideklarasikan oleh Nasdem, selisihnya dengan Pak Prabowo hanya 2%. Nah, padahal siapa Pak Anies di situ? Pak Anies bukan orang partai, dan mohon maaf saja kalau Pak Prabowo datang ke Sumatera Barat sudah acap kali. Nah, Gerindra punya basis ya di seluruh kabupaten kota, sementara Pak Anies baru hanya relawan yang baru bergerak dengan masyarakat. Nah, Nasdem baru kemarin. Relawan saja sudah unggul 2% begitu. Relawan saja sudah unggul, itu baru 1 simpul. Kita ada 103 simpul. Nah, apalagi kalau bergerak itu semua, saya yakin 85% masyarakat Sumatera Barat akan memilih Anies di tahun 2024. 85%, kalau tidak 100%. Ya, artinya ini mendapatkan basis suara Prabowo semua nanti di 85%. Logikanya nggak masuk. Tidak Prabowo saja. Logikanya nggak masuk. Dari Jokowi pun juga, gitu ya. Dari Jokowi ini pun klaim juga. jangan kali 85%, logikanya nggak masuk, nggak bisa diterima. Jadi cerita itu yang real-real saja lah. Kayak gitu kan. Prabowo 2014 75%, 2019 85%, berarti 5% Jokowi dong. Nah, sekarang aja pendukung Jokowi berpindah ke Prabowo, kayak gitu kan? Nah, Dan Mas Gun yakin pendukung Jokowi di Sumatera Barat itu larinya ke Prabowo ketimbang Anies atau iya, Ganjar? bukan Sumatera Barat, Indonesia. Ada sebuah survei, saya lupa, saya pernah baca di media. Prabowo diterima oleh kedua belah pihak, dipilih lagi oleh pemilihnya di pemilu 2019 dan menjadi pilihan oleh pendukung-pendukung Pak Jokowi. Jalan tengah ini Pak Prabowo ini. Dan tadi juga digembar-gemborkan kaum milenial segala macam. Kalau milenial memilih Pak Prabowo, saya pernah baca survei, saya lupa saja. Gitu loh. Kalau milenial memilih Pak Prabowo, ada lembaga survei yang mengatakan itu, gitu loh. Tapi Mas Gun, secara nasional, kalau katakan pemilih Pak Jokowi, bukan saya tadi meralat klaimnya Pak Darmawi 85% itu tolong. Nah, ini di Sumatera Barat. Iya, dan itu tidak masuk akal. Dan itu tidak masuk akal. Itu adalah tidak masuk akal. Sebuah harapan kami untuk mencapai target 80% itu sah-sah saja. Harapan itu yang masuk akal. Jadi tidak bisa Pak Mas Gun untuk pemilu 2019 Prabowo itu 85%. Itu Jokowi 15%. Kita akui, Pak. Nah, gitu kan? Kita mengakui. Masa 80% langsung hilang? Nah, ini kita berbicara gitu kan? Di mana logikanya gitu loh. Jadi begini. Dan 15% cara berpikirnya itu coba. Dan 15% itu bagi ke capres yang lain begitu. Iya, kan gitu kan. Jadi nggak usah cerita yang apalah gitu loh. Maaf saya kan, jadi nggak usah. Apa dasarnya ada lah gitu. Berani relawan Anies mengklaim tadi 85%. 85%. Pertama, ya. Sekarang tadi survei yang disampaikan oleh Pak Doktor sebelum saja didukung 2% itu sebentar saya jelaskan biar gue jelas. Ini kan takut jangan nanti ini bias ya, jangan menerima oleh masyarakat gitu kan. Jadi coba kita politik yang cerdas lah ya. Lebih banyak karena jangan asal ngomong begitu gitu loh. Apa perubahan Prabowo masuk ke kabinet, yang lain tidak ada pengaruhnya. Ya, nah tadi ketika Pak Dokter melakukan survei ya sebelum dideklarasi Anies unggul 2% sebar. Bukan Prabowo yang unggul 2%, tadi itu yang pertama ya, 2% selisihnya dengan Pak Anies kan begitu kan, sebelum itu didukung oleh Nasdem. Nah, sekarang dibantu oleh Nasdem. Nah, selisihnya Anies unggul 2%. Nah, oke. Itu baru satu partai. Ya kan, selisihnya dengan Pak Prabowo yang notabene-nya kemarin meraup suara lebih kurang 90%, katakan 90%-an ya, di Sumatera Barat. Ini 40%-nya sudah berada pada sisi Pak Anies. Secara logikanya, jika bergabung Demokrat dengan PKS, apakah tidak sampai 85%? Nah, ini mesin apa yang bergerak, yang menggerakkan Anies apa? Partai dia tidak punya. Ya, kemudian Pak Anies pun ke Sumatera Barat kapan? Sementara Pak Prabowo sering ke Sumatera Barat. Yang kedua, basis Gerindra ada di Sumatera Barat. Pendukung-pendukung Pak Prabowo, koalisi partai yang di saat 2019 itu sangat banyak yang mendukung Pak Prabowo. Ini yang menggerakkan Anies siapa? Kok bisa mencapai angka selisih 2% dari Pak Prabowo? Ini jadi pertanyaan. Mesin partai saja belum bergerak gitu ya? Mesin partai belum bergerak gitu kan? Ini baru kemarin dideklarasikan. Kalau sudah bergerak, kalau kita melihat ke situ, mungkin bisa seperti itu. Tapi kita lihat, kenapa logikanya di Sumatera Barat orang melihat kepada religiusnya, karena ulama masih berada di belakangnya Anies. Tapi dengan perkembangan setelah deklar,
dan itu dinyatakan langsung oleh koordinator PA212, maka berubah sekarang. Nah, maka kalau kita lakukan saya kira Pak Dokter tidak ulama saja yang berada di belakang Pak Anies. Sekarang begini. Orang melihat sekarang, saya melihat ya, pemenangan yang terjadi setelah masa SBY ya. SBY dilihat adalah personal. Sementara Demokrat juga bukan partai pemenang pemilu. Pemenang pemilu ya, personal ya. Justru nomor 5 ya. Nomor 5 ya, personal ya. Jadi banyak pemilih sekarang. Itu kepada personality ya, personality. Ketika Pak Jokowi mencalonkan pertama juga personality. Ya, masyarakat memilih Pak Jokowi ketika yang pertama, termasuk kita, personality. Yang keduanya tidak. Nah, sekarang dari mana company profile personality-nya itu yang dilihat, baik dari Pak Prabowo, kemudian Pak Anies, kemudian Pak Ganjar, kemudian Puan, kemudian Erik, Sandi dan segala macamnya. Personality-nya itu di situ adalah dilihat orang adalah Pak Anies. Jadi, Pak Prabowo sangat tokoh, tetapi karena dari segi mungkin pemilih dari segi 4.0 untuk pemenangan sebuah kandidat itu ada beberapa indikator, tidak hanya dari personalnya saja. Bagaimanapun seperti sampaikan tadi waktu 2000 berapa SBY untuk personal 2009 ya, dari beberapa kegiatan yang sudah pernah kita lakukan sebagai konsultan itu untuk memenangkan itu ada beberapa indikator. Yang pertama adalah partainya dulu. Kalau sosok sudah jelas ya, sosok yang diajukan jelas. Tapi sekarang kita lihat sosok yang diajukan masih ada yang pro kontra, ya. Tapi partai ini sangat besar pengaruhnya. Itu satu. Yang kedua, soliditas tim. Kadang di dalam partai itu sendiri ketika dia sudah diusung belum apa-apa mereka sudah saling jegal. Apalagi nanti sudah dibentuk koalisi. Kepentingan partai lebih besar dan lebih dominan di dalamnya. Baik, kalau gitu saya langsung ke Nasdem sebagai mesin politik. Apa sudah kelihatan saling jegal di internal Nasdem dan juga ancang-ancang koalisi dengan Demokrat dan PKS ini? Kalau di internal Nasdem kita tenang-tenang aja, tidak ada jegal-jegal. Solid, tegak lurus. Tegak lurus saja. Tegak lurus saja, tidak ada dengar jegal-jegal di partai. Hanya kalau untuk mencari partai koalisi, nah itu dia. Ketum kami kan sudah piawai dalam hal itu. Kita teruji dia sudah teruji. Kingmaker gitu. Kingmakernya Indonesia. Kita yakin sekali bahwa hal itu bisa diatasi oleh Pak Surya Paloh. Dan Nasdem juga optimis sejalan dengan prediksi dan analisa relawan Anies tadi, bisa sampai 85% mengambil basisnya Prabowo itu. Bisa, kalau untuk di Sumbar PKS dan Demokrat. Untuk PKS kalau Demokrat bergabung bisa lebih dari itu malahan. Lebih dari itu, bisa 90%. Karena PKS kita itu hitungannya bagaimana kalkulasi dari Nasdem bisa Sumbar ini kan banyak suara PKS. Mereka adalah partai yang solid. Kalau kata partai mereka pilih Anies, semua akan pilih Anies, akan kerja. Itu sudah teruji kalau PKS. Jadi yang mau diambil oleh Nasdem adalah memang partai-partai yang basicnya kuat untuk mengunggulkan supaya Anies bisa menjadi presiden. Tidak sembarang koalisi juga. Dan mesin politik Nasdem Sumatera Barat solid. Dan ini hari ini kita sudah jalan. Hari ini hari Jumat, hari Kamis kemarin Ketua DPW kami keliling Sumatera Barat. Ya, karena ada juga sebenarnya yang kader-kader Nasdem juga tidak mendukung. Sampai sekarang saya tidak dengar sebagai pengurus partai itu. Saya sebagai pengurus partai sampai sekarang tidak ada terdengar. Biasanya kader-kader Nasdem tegak lurus ke atas itu. Tidak terdengar sama Bang Samsuri yang politisi mereka Nasdem justru bahagia bahwa yang di pengurusnya ya mungkin, tapi yang mereka di bawah-bawah bukan pengurus tapi dia punya KTA di bawah-bawah semua senang. Itu kan digambarkan dengan cara mereka membuat spanduk, mereka berani menanamkan itu, mereka foto, mereka sebarkan. Optimisme dari Nasdem itu karena hanya nanti bergabung, kalau seandainya bergabung koalisinya dengan Demokrat dan PKS, yang PKS Demokrat ini kuat di Sumatera Barat. Kita tahu sebagai partai kan Nasdem tahu diri, suaranya kan 59 suara. Tentu dia harus cari partai koalisinya.
Dan kalau sekarang ini yang lagi diincar-incar kan Demokrat sama PKS. Dan kalau kita bicara Sumbar, PKS menguasai partai di Sumbar. Dan Nasdem akan mendapatkan efeknya, bisa jadi 3 besar juga di Sumatera Barat begitu ya? Bisa. PKS nomor 1, Demokrat nomor 2, Nasdem nomor 3 nanti pemenang pemilunya. Di pilkada di Sumbar nih kan 2 kali pilkada selalu PKS, sekarang PKS lagi, 3 periode PKS. Itu artinya PKS kuat untuk di Sumbar. Nah kalau mereka memilih Anies, itu pasti mereka akan jalan. Dan bersama-sama dengan Demokrat, bersama-sama dengan Nasdem tentu lebih wah lagi. Dan, makanya saya yakin lebih dari 85% kalau saya. Lebih lah. Dan Nasdem yakin. Untuk Sumbar. Ya untuk Sumbar. Untuk Sumbar. Dan Nasdem yakin bahwa basis Prabowo itulah yang menjadi basis Anies sebenarnya. Iya. Sebelum kebangun lah Bang Maspul untuk menanggapinya sebagai relawan Prabowo nantinya gitu. Klainkah atau realistis asumsi? Yang pertama jarak masih panjang. Waktu. Entah berapa pasang calon presiden kita ini, belum ada yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya memberikan dukungan tadi sudah saya utarakan tentang kebangsaan ini. 2009 yang menang itu adalah Partai Demokrat, presidennya SBY. Diberikanlah ketua MPR itu kepada PDIP. Itu kebangsaan juga yang dipertontonkan, yang diperlihatkan oleh Presiden SBY pada 2009 itu. Ketua MPR-nya dari Partai PDI. Oposisi PDI, ya. Tapi Taufik Kemas menjadi ketua MPR RI. Sejalan dengan itu, Presidennya Jokowi, Menhannya Prabowo. Hari ini mereka mesra. Kemesraan inilah yang saya tangkap untuk memberikan dukungan kepada beliau. Ini bisa Indonesia akan lebih baik. Itu dasarnya. Tentang Anies saya tidak akan komentari. Kalau dia nanti tidak mencukupi partai politik untuk mengusungnya, saya yakin dia kembali kepada Jalan yang benar. Prabowo, karena dia mendukung Prabowo. Akan mendukung Prabowo. Mungkin karena basis Anies adalah basis Prabowo gitu. Bukan, karena dia di Jakarta dulu sudah diselamatkan oleh Partai Gerindra waktu di DKI dulu. Mungkin dia nanti jadi Anies jadi ketua tim pemenangan Prabowo di tingkat nasional. Dan Bang Maspul yakin dengan analisa Nasdem dan relawan Anies tadi 85% ini? Tidak ada itu. 85 itu. Tapi Pak Masrul, kalau seandainya terbalik, kalau misalnya Pak Prabowo yang akan menjadi decision makernya Anies nanti, kemungkinan itu terjadi. Kalau tadi tidak dia mungkin. punya partai. Prabowo itu punya partai. Ini Anies enggak. Karena kita melihat Dekat seorang ketokohan berbeda itu. Pak Prabowo ini, beliau ketika di DKI dulu beliau mendukung Anies dengan Sandi, ya, maju di Pilgub. Nah, itu dukungan daripada Pak Prabowo. Ya, Prabowo ini kan jasanya banyak nih. Yang membawa Jokowi dari Solo ke DKI, dia juga. Iya, benar. Nah, karena itu kita melihat tapi enggak, sikap kepahlawanan dan nasionalis daripada Pak Prabowo ini, karena beliau sekarang ini kita lihat peta politik banyak dikuasai oleh yang muda-muda dari calon Erick Thohir. Ya, ini masih calon ya. Sandiaga Uno, ya. Nah, ini yang muda-muda kan. Nah, jadi apakah memungkinkan nanti ketika Pak Prabowo itu nanti akan menjadi decision makernya Pak Anies? Nah, kita balik, mungkin nggak kira-kira terjadi itu? Itu Gun Sugianto lah yang menjelaskan dari partai. Nah, seandainya kita balik ya, misalnya kita balik kan gitu kan, mungkin nggak kan gitu kan? Karena di saat di Pilgub itu tuh itu yang terjadi. Di saat Pilgub kan itu yang terjadi. Karena mungkin faktor usia kan bisa jadi ya. Nah, saya kira adalah kemudian Pak Prabowo mungkin mendukungnya Pak Anies. Kita berharap seperti itu. Baik, ya Bang Gun, ini harus dibantah nih 85% keyakinan dari relawan Anies dan Nasdem. Kalau nanti memang sudah solid koalisi Demokrat PKS di Sumatera Barat, di Indonesia mendukung Anies. Kalau Anda calon. Oke. Kalau saya cenderung kita bicara hari ini saja. Itu tema kita hari ini kan. Jadi wacana-wacana PKS, Demokrat akan bergabung ke Nasdem, saya belum mau mengkaji itu.
gitu ya. Walaupun dalam beritanya sudah 99% gitu kan. Iya. Dalam detik semuanya segala sesuatu bisa terjadi. Jadi PKS, Demokrat saya belum mau bahas. Yang jelas hari ini Anies baru dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Dan nasib Anies seminggu 2 minggu lagi juga kita tidak tahu dengan yang sedang dihadapinya di KPK, gitu kan. Nah, ini menentukan gerak langkah PKS dan Demokrat, gitu kan. Jadi sebuah tanda tanya, kenapa harus sendiri-sendiri mendeklarasikan? Kenapa tidak bersama-sama? Kalau memang wacana itu serius, mereka berkoalisi, Nasdem, PKS dan Demokrat. Tapi kenapa sekarang Pak Surya Paloh, Nasdem saja yang mendeklarasikan? Makanya saya masih kurang begitu yakin koalisinya akan terbentuk. Maka saya tidak mau bahas itu. Sama juga waktu mau dukung Jokowi, Pak Surya Paloh juga sendirian mendeklarasi Jokowi. Padahal PDIP juga sebagai kader PDIP belum mendeklarasikan dan partai-partai lain gitu. Dan akhirnya PDIP itu akhirnya ya ikut juga. Strategi kingmaker Surya Paloh panas. Iya. Itu dulu ya. Sekarang sinyal-sinyalnya nggak seperti itu. PDIP punya Ganjar, PDIP punya Puan Maharani, gitu kan. Dan bagaimana hubungan antara Bu Mega, PDIP dengan Anies juga selama ini sudah terbaca. Jadi arah ke sana ya sangat tipis sekali, begitu kan. Nah itu makanya saya tidak mau membahas masalah kemungkinan koalisi PKS dan Demokrat di kubu Nasdem, gitu loh. Lalu masalah klaim 89%, saya pikir ya silakan aja teman-teman Nasdem Sumatera Barat dan relawan Anies berhalusinasi, gitu kan. Yang kami tetap hakul yakin dengan pemilu yang 2 kali, pilpres yang 2 kali tadi yang saya bacakan, survei kami di Maret 2022. Prabowo masih unggul di 41%, terus mesin partai kami di bawah kepemimpinan Bapak Andre Rosiade yang tiap hari, setiap minggu, setiap tahun, setiap bulan semuanya bergerak dalam menyerap, merespon dengan cepat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat Sumatera Barat. Itu kita lakukan, gitu kan. Makanya kami ya masih optimis, Prabowo masih memimpin perolehan pilpres di 2024 dan akan memenangkan lagi pilpres yang ketiga kalinya di Sumatera Barat. Baik, ya ini Gerindra masih belum optimis ini Anies Baswedan akan bisa jadi capres karena persoalan setidaknya di bidik KPK saat ini. Sepertinya. Karena persoalan itu. Kemungkinan itu ada. Karena proses lagi berjalan. Nah, kemungkinan itu ada. Bagi relawan Anies itu berpengaruhkah bahwa Anies saat ini dalam tanda petik kira-kira ada persoalan hukum yang sedang dihadapi dan itu tidak mempengaruhi keyakinan dari relawan Anies untuk tetap istiqomah mendukung Anies? Ya, itu sangat berpengaruh sekali untuk elektabilitas Anies semakin meningkat. Justru meningkat? Iya, jadi Anies semakin dikejar oleh diserang, elektabilitasnya semakin naik. Kita lihat hasil survei. Mulai dari persoalan sirkuit ya. Ya, formula. Iya, formula, ya kan. Kemudian JIS, ya kan. Sampai kepada semua itulah yang membuat Anies, ya reklamasi, kemudian Lexis ya. Lexis itulah yang membuat Anies elektabilitas meningkat. Mau 10 kali atau seminggu 3 kali Anies dibawa ke KPK, semakin meningkat elektabilitas itu terbukti. Dan ternyata Anies datang ke sana itu adalah memberikan materi-materi kuliah untuk teman-teman di KPK. Dan bahkan Pak Anies untuk datang dengan bangganya, selama ini berapa orang yang datang ke KPK, lihat wajahnya, postur tubuhnya lihat, ya kan, apakah dia bersalah atau tidak bersalah. Tetapi Anies dengan gagah dan beraninya dia datang ke KPK. Gesturnya tidak bermasalah. Gesturnya tidak bermasalah, dia menyampaikan, memberikan materi kuliah di KPK. Bagaimana KPK kuat terus bekerja membuat hal yang seperti itu. Dan relawan Anies Sumbar khususnya, iya, ini semakin Anies diserang, semakin kuat dukungannya. Betul, semakin Anies diserang, kita semakin kuat untuk bekerja. Bahkan untuk sekarang saya sampaikan, untuk di tingkat DPW kita dari 34 provinsi itu 32 provinsi sudah ada. Kemudian untuk di di kabupaten kota se-Indonesia sudah hampir 70%. Itu sudah ada relawan terbentuk kepengurusannya begitu cepatnya dalam waktu hitungan dari start hampir 8 bulan. Begitu pergerakan dari bawah, ini betul-betul yang menjadi suatu magnet untuk dukungan deras kepada Pak Anies. Ini betul-betul harapan masyarakat tanpa ada dana, karena prinsipnya adalah mandiri dari bawah, ya kan?
Orang untuk dibayar datang untuk menjadi relawan itu pun nggak mau. Ini tidak. Bayangkan siap mengeluarkan biaya, persis yang terjadi ketika 2019 kita mendukung Pak Prabowo. Begitu kita berantusias Pak Prabowo waktu itu jadi presiden, itu yang terjadi gelombangnya. Analisa Bang Maspul, ternyata publik melihat sosok orang yang semakin ya dalam tanda petik dizalimi kira-kira. Pemilihan presiden itu kan terjadi di 37 provinsi di Indonesia, bukan hanya Sumatera Barat. Sumatera Barat ini mirip-mirip Aceh lah, bisa berpindah-pindah pilihannya. Baik, dari pemilu kepada ini pemilu. Karena ada pemikiran bagi para politisi di Sumatera Barat, terserah siapa mau jadi presiden, yang penting menang di Sumbar itu capres ini dan kita mendapatkan efek. Itu suara-suara orang politisi Sumatera Barat itu. Mereka tidak peduli siapa yang capres. Efek untuk legislatifnya. Legislatifnya. Semuanya bisa dapat efek. Partai-partai pengusung yang memenangkan pilpres di Sumatera Barat itu bisa dapat efek. Kemarin efeknya itu Gerindra yang menerima PKS. 2 periode sudah didapatkan oleh Gerindra PAN dan Demokrat. Kemudian setelah ini siapa lagi yang menerima efek silakan saja. Tapi yang pasti. Dan Bang Maspul masih yakin Prabowo lagi masih mendapatkan partai pendukung Prabowo? Dari 87, Sumatera Barat ini? 86% ya. Kemarin belum 87% itu tidak mudah itu untuk turunnya. Tidak mudah. Itu satu. Yang kedua, ada setahun lagi masanya untuk datang ke KPU partai politik itu untuk menyampaikan calonnya nanti. Kemudian ada lagi masa kampanye dan seterusnya. Itu sangat menentukan. Di kampanye itu juga berpengaruh nanti ketika kampanye diadakan di Jakarta, di tempat-tempat lain itu juga berpengaruh ke Sumatera Barat. Orang rantau yang ada di Minang, yang ada di rantau-rantau itu juga membawa pengaruh besar juga ke Sumatera Barat nih, efeknya gitu. Yang membenci Jokowi pada tahun 2019 itu berasal dari orang-orang Minang yang ada di Jawa, di Jakarta, di Bekasi dan seterusnya juga berefek ke sini. Kemudian apakah efek itu begitu mudah turunnya kepada Prabowo? Saya kira enggak juga lah. Baik, kalau analisa Paris bagaimana? Ya, karena ini kalau jadi nih, ini kalau kita seandainya karena dalam pemberitaan sudah 99% Demokrat, PKS dan Nasdem, 99% nih. Sementara kita tahu PKS dan Demokrat ini pendukung utama Prabowo waktu itu. Apakah itu tidak argumentasi yang logis yang disampaikan oleh relawan Anies dan Nasdem tadi? Ya, begini. Kalau masalah efek, kalau masalah larinya ke legislatif, kemarin juga sudah sampaikan. Walaupun Prabowo capres maupun Anies capres, kalau calegnya yang diajukan juga tidak memiliki kualitas, integritas dan kapabilitas, apalagi popularitas ditambahnya elektabilitas juga akan tidak ada pengaruhnya. Bagaimanapun partai ketika mengajukan caleg juga harus standarnya seperti itu. Jadi efeknya hanya secara global, tapi secara khusus tidak ada pengaruhnya. Ya. Kalau ini kalau saya tanya ke Bang Samsir meyakini Prabowo efek itu juga tetap, atau yang sosok calon efek ini yang diusung dan didukung oleh suatu daerah masih memperhatikan kapasitas dan sosok caleg atau tidak? Karena kalau kita lihat ini pengalaman dari sebelum-sebelumnya, siapapun calegnya terbawa rendong begitu. Iya. Yang namanya Sumbar, bukan di Sumbar, di daerah lain kualitas juga caleg tetap harus ada. Itu kan tak bisa dipungkiri. Karena caleg inilah yang orang menilai. Kalau dia memang calegnya berkualitas, dia hebat, dia bagus, dia apa, mudah bergaul, dia pasti dipilih orang. Tidak melihat efek tadi. Tapi kalau dia bagus, efeknya bagus juga, tentu lebih meledak. Apalagi masyarakat kita kan memilih ada tipenya, ada tipe satu ideologi, satu visi, satu keluarga, ada satu tas. Ini yang mempengaruhi kalau caleg. Artinya dia satu visi dengan partainya, kemudian dia akan milih orang itu. Kalau dia satu visi, misalnya dia bagus bisa menyampaikan apa yang diinginkan, dia akan pilih itu. Kedua, dia keluarga kita ngapain pilih yang lain. Yang keempat, ada nggak ini cuannya? Itu yang kadang tipe-tipe pemilih yang ada di Indonesia ini. Baik, ya, ini bisa diasumsikan dengan menangnya Prabowo ada termasuk cuan juga gitu. Di Sumbar maksudnya. Nah, kalau di Sumbar saya sudah sampaikan tadi bahwa kekuatan itu sudah terbangun karena mereka adalah pemenang
dan hampir rata di setiap daerah, kalau tidak wakil ketua, ketua DPRD, kemudian bupati, wali kota juga dari kader mereka, wakil bupati. Dan itu memiliki massa. Mereka memiliki massa. Dan itu yang akan membawa gerbong untuk perolehan suara dari Pak Prabowo. Baik, bagi relawan Anies masih meyakini mesin politik lebih dominan atau determinan untuk menentukan kemenangan seorang calon ketimbang sosoknya. Tapi sebelum jawab kita harus break iklan dulu, dan bagaimana juga strategi masing-masing capres di Sumatera Barat untuk membuat strategi pemenangannya. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Mesin politika yang determinan atau sosok figur dari seorang calon? Nah, kedua-duanya tentu mempunyai andil masing-masing. Mesin politik juga, personal profile juga. Tetapi pengalaman saya melihat, baik itu kepala daerah maupun kepala negara maupun kabupaten kota ya. Kita contohkan misalnya di Sumatera Barat. Nah, ketika pilkada kemarin Pak Gubernur Mahyildi terpilih ya, pemenang di Sumatera Barat, lebih cenderung saya menilainya adalah personal profile. Ya, seorang ketokohan Buya Mahyildi. Nah, tetapi tidak dipungkiri juga mesin partai, relawan juga bergerak. Nah, dua-duanya punya peranan. Nah, tetapi yang lebih punya peranan dominan saya lihat itu adalah personal profile. Kenapa? Dia itu adalah produk yang akan dijual. Nah, sementara mesin partai atau relawan atau pendukung, dia itu adalah mengemas atau packaging, menawarkan kepada orang banyak. Nah, kalau produk tadi sudah busuk, bagaimanapun kita cara membuat menawarkannya kepada khalayak orang banyak, orang tidak akan membeli. Nah, oleh karena itu, kalau saya mempresentasikan 60-40. 60% itu adalah magnet daripada personal profile. Nah, figur sosok yang akan memimpin itu sendiri. Nah, jadi beberapa ini ya, kalau di Sumatera Barat ya, tapi saya tidak melihat itu di Pulau Jawa, begitu ya. Nah, di yang lainnya, tetapi kalau di Sumatera Barat, kita melihat itu adalah personal profile, karena dia betul yang akan tampil. Contohnya saja, yang disebut dengan Batakah itu. Ini kalau nak Batakah mau jadi pemimpin, mau gimana nih gubernur kita kayak begini, kan begitu kan? Nah, jadi Batakah yang dimaksud itu adalah, tokoh yang dimaksud itu adalah personal profile, ya kan? Nah, kemudian dibantu oleh mesin partai, nah, dengan para relawan. Kemudian yang kemarin, kemenangan Gerindra di Sumatera Barat, ya, juga didukung oleh personal profilnya Pak Prabowo. Tidak terlepas dari itu. Jadi ketika orang memilih Pak Prabowo, ya kan, suara-suara yang katakan suara partai ya, itu juga akan menambah jumlah legislatif yang duduk, jumlah anggota dewan yang duduk di legislatif. Limpahan. Iya, ada, ya kan. Tetapi personal daripada masing-masing caleg juga ada, ya kan. Tetapi kemarin pengaruh Pak Prabowo di Gerindra di 2019 khusus di Sumatera Barat sangat signifikan, kita mengakui. Dan ini ya bisa dikuatkan datanya, karena ada juga partai politik dengan caleg-caleg yang hebat-hebat tapi mendukung Pak Jokowi justru tidak terpilih ya? Juga tidak terpilih karena antinya dengan personal profilnya Pak Jokowi, gitu kan. Makanya kalau di presentasi, berapa yang mempengaruhi personal profil seorang calon presiden dibandingkan dengan caleg, personal profil caleg yang diajukan oleh partai politik di daerah? Ya, 60-40. 60 ke presidennya? Iya. Karena yang dilihat oleh masyarakat atau rakyat gitu ya, sekarang ini mohon maaf bicara karena udah disandingkan ya, lebih banyak ketika kita datang ke bilik suara itu orang memilih dulu presidennya, yang dikejar itu yang presidennya ya, gitu kan. Kemudian baru dilihat deretan caleg yang dia kenal, ya kan. Nah, terkadang dia partainya aja yang dicoloknya, partainya saja, jadi imbasnya adalah kepada karena saking banyaknya caleg mereka tidak sempat kenal lagi. Iya, karena juga partai saja betul, siapa yang mendukung capres ini. Terlalu banyak caleg-caleg yang mensosialisasikan diri, dia bingung tuh memilih dan segala macam. Ya udah, ini partai ini mungkin yang akan kita menangkan nanti presidennya ini, kan itu yang diharapkan oleh Bang mereka. Sugianto sependapat?
Dengan analisa relawan Anies ini? Bahwa personality capres lebih kuat dari caleg. 2019 itu Prabowo dapat 87%. Presidennya Prabowo, wakilnya Sandiaga Uno, dua-duanya kader Demokrat, kader Gerindra. Tapi di tingkat Sumatera Barat, Gerindra itu dapat 20% cuma. Kenapa tidak 60%? Kan tidak berbanding lurus juga. Yang punya partai itu Pak Prabowo, calon presidennya Pak Prabowo, tapi Gerindra dapat 20%. Karena partainya banyak, capresnya cuma 2 gitu. Nah juga banyak. Dibagi-bagi. Sama juga dengan Jokowi. Sama juga dengan Jokowi, partainya juga banyak. Tidak juga berbanding. Artinya tidak berbanding lurus apa yang dikatakan itu. Yang caleg bekerja dengan calegnya, yang pilpres bekerja dengan pilpresnya. Menurut hemat saya, pilpres relawannya yang harus diperbanyak, dan itu penting. Kalau partai diharapkan dia bekerja untuk calegnya, lihatlah nanti. Apalagi ini kalau kita perbandingkan ya, dia Anies bukan kader partai tertentu, lalu dia mencalonkan diri, partai tidak akan signifikan bekerja dalam masa kampanye itu nanti. Dia bekerja untuk calegnya. Dan biasanya caleg itu cenderung bekerja untuk mereka sendiri, bukan untuk mereka sendiri. Nah, kecuali terdengar suaranya kuat di situ, dia pura-pura pula memberikan dukungan. Dan itu biasalah dalam politik. Tapi yang pasti, saya secara nasional masih melihat keberadaan NU. Siapa yang dukung oleh NU, itulah yang menang jadi presiden besok ini. Oke lah. Karena NU itu dibanding dengan ormas lain, tidak usah disebutkan, itu cenderungnya dari atas ke bawah itu sangat baik ketika dilakukan itu. Karena NU secara nasional sejak awal pemilihan langsung ini juga sangat menentukan. Begitu Ma'ruf Amin menjadi calon wakil presiden, tidak ada duit, tidak ada segala macam, lonjakan suaranya di Jawa Timur sangat luar biasa. Menurut Bang Masbul, seberapa kuat ini faktor relawan untuk pemenangan seorang capres? Relawan sangat menentukan. Kalau caleg yang disuruh membantu calon presiden diragukan, itu, ya? Saya meragukan. Caleg provinsi itu di Sumatera Barat ini ada nanti relawan lebih militan untuk mendukung capres. Dia tidak berpikir untuk caleg. Betul. Karena dia tidak caleg. Kalau partai politik caleg yang diharapkan untuk mendukung calon presiden yang bersamaan tadi itu tidak akan signifikan, percayalah. Saya kan sudah merasakan juga dari pilpres ke pilpres. Relawan yang lebih banyak bergerak gitu. Relawan yang kuat. Sehingga jadi caleg itu dia pasti mengurus kursinya, suaranya, tidak mengurus presiden. Jadi siapa relawan yang paling banyak nanti, itulah yang akan mendulang suara banyak juga. Setidaknya akan bisa membantu memperkuat posisi calon presiden itu mendapatkan suara. Dan Bang Masbul termasuk ke kelompok yang percaya mesin relawan lebih signifikan. Ya, saya termasuk itu. Mesin politik dalam sebuah pemenangan presiden. Relawan itu terdiri, kalau di Sumatera Barat ada ulama, ada ustadz, ada tuanku, ada tokoh-tokoh. Di kabupaten kota dan kecamatan, itulah yang berkata-kata untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya di tengah-tengah masyarakat. Baik, Nasdem sudah menyiapkan ancang-ancang relawannya? Mengendorse atau membentuk relawan dari Nasdem ini? Kalau sampai sekarang belum ada terdengar relawan ini. Malam ini pun saya baru kenal dengan saudara Mas ini. Cuman ke depan pasti akan berkolaborasi lah. Sudah semacam apa strateginya, ancang-ancangnya untuk pemenangan dengan membentuk sayap-sayap itu untuk Anies di Nasdem, khusus Nasdem? Sekarang di Nasdem sayap-sayap partai sudah mulai bergerak, badan-badannya sudah pada bergerak semua untuk memenangkan Anies. Sudah ada. Tapi kan caleg juga. Bukan untuk mementingkan calegnya ketimbang untuk kemenangan capres di Nasdem ini. Ya yang jelas ini kan harus berimbang jalannya itu.
caleg-caleg pun dia mau tidak mau dia akan mementingkan dirinya juga, tapi di sisi lain dia juga harus mendukung calon dari partai untuk memenangkan seorang presiden. Hanya perkawinan inilah sudah yang ada harus dibentuk. Time schedule-nya kapan akan dibentuk belum, relawan? Belum. Masih jauh. Ya, semakin jauh kan semakin bagus sebenarnya untuk yang jelas hari ini adalah hari ketiga ketua DPW kami mengelilingi Sumbar. Itu program pertama sekarang dulu. Ya, itu dulu. Sekaligus mensosialisasikan capres dari Nasdem. Ya, sekaligus Anies. Baik. Kalau dari Gerindra apa? Ternyata belum ada relawan yang dibentuk oleh Gerindra ya. Sementara Anies sudah ada relawannya nih. Oke. Berkaitan dengan figur dan partai, saya meyakini bahwa sosok figur capres ini yang nomor satu. Komposisinya lebih besar figur dibanding partai. Makanya slogan Partai Gerindra itu Prabowo presiden, Gerindra menang. Prabowo yang kita dahulukan, baru Gerindra menang, gitu kan? Ini juga sesuai dengan survei tadi kan, Prabowo 41%, terus Partai Gerindra di angka di bawahnya 34%. Tetapi ingat bahwa pemilu besok 2024 itu bersamaan antara Pilpres dan Pileg. Nah, ini akan sejalan dalam rangka memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Para caleg-caleg kami juga akan memenangkan dirinya sendiri, gitu loh. Artinya di sini saya melihat membesarkan partai begitu ya. Saya lihat lebih akan berfungsi partai politik, mesin partai politik daripada relawan. Begitu. Ya, relawan mungkin akan berjuang di luar sistem. Mereka tidak peserta pemilu, tetapi kalau mesin partai, caleg partai, mereka akan berjuang di dalam sistem. Mereka caleg, mereka memenangkan dirinya sendiri di setiap tingkatan. Kalau analisa Bang Masrul tadi memenangkan faktanya dari sejumlah pengalaman Pilpres dan Pileg ini, caleg lebih mementingkan kursinya ketimbang karena mengusung presidennya. Produknya tadi figurnya lagi dijual. Nah, gitulah, makanya berkaitan. Makanya mungkin tidak, tapi kecuali kalau figur calon presidennya mungkin yang tidak layak di daerah yang bersangkutan, mungkin dia agak kurang menjual ini, gitu loh. Pernah terjadi dulu ketika zaman 2019, caleg-caleg partai yang kebetulan mencalonkan Pak Jokowi di Sumatera Barat, mereka tidak pajang itu fotonya Pak Jokowi, mereka pasang beliau foto sendiri aja, gitu loh. Tapi bagi caleg-caleg Gerindra, terus PAN, terus Demokrat ketika itu mereka pasang foto Pak Prabowo besar-besar dan dirinya, gitu loh. Dan kontestasi di 2024 ini semakin seru ya, karena masing-masing caleg dia semakin pede dengan capresnya, gitu. Iya, jadi beda dengan yang kemarin, tidak pede dengan capresnya. Iya. Karena pilihan ketum tergantung calon presiden siapa. Nah, kami meyakini Gerindra dan juga PKB, dan mudah-mudahan nanti akan ada kepartaian yang bergabung. Kalau memang presidennya Prabowo, maka mereka akan pasang kedua-duanya. Mereka menangkan Prabowo, mereka menangkan juga diri sendirinya di setiap tingkatan, gitu. Baik, karena Gerindra itu masih optimis bahwa yang menentukan adalah mesin partai ketimbang mesin relawan, makanya relawan belum dibentuk sampai saat ini. Karena belum momennya. Seperti Pak Mas katakan tadi, masih panjang. Begitu kan, sekarang cukup. Kita punya partai kok, kenapa kok buru-buru bikin relawan, kan gitu kan? Tapi ke depan tidak ada kemungkinan kalau udah pas momen seperti itu. Baik, bagaimana sebagai seorang pengamat melihat relawan ini bagaimana kontribusinya? Saya sependapat dengan disampaikan Mas Gun tadi. Kalau caleg itu karena dia ideologinya sudah satu, napasnya satu, darahnya udah satu, dia pasti akan memperjuangkan partainya, termasuk capresnya. Mungkin ada beberapa tempat yang mungkin wilayah dia tidak bisa menjual, maka dia akan menjual calegnya dirinya sendiri. Tapi itu sah-sah saja dalam politik. Yang jelas kalau secara militansi caleg partai dia pasti akan terus mensosialisasikan dan mengkampanyekan capresnya. Kalau relawan itu sifatnya lebih kepada kesukaan. Kesukaan apa? Kesukaan dia sosoknya. Kemudian mungkin tadi ada disampaikan akademisnya, dia pintar apa itu sebagainya. Tapi kalau yang namanya caleg, dia ideologinya, dia sudah ditempa dan dibentuk oleh partai politik untuk mencintai partainya, termasuk dia harus memperjuangkan ketua umumnya. Biasa seperti itu. Nah, yang perlu juga kita catat sekarang ini, kita berkuar-kuar Anies di Sumatera Barat, ya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak Rian. Sementara kita untuk Pilpres ini kan skopnya nasional.
Jadi kalau menang pun di Sumatera Barat sudah teruji. Kemarin Pak Prabowo ternyata di daerah lain, terutama di Jawa kita kalah, ya kalah juga. Walaupun di sini kita anggaplah bukan tadi klaimnya 85%, anggaplah 99%, tapi di Jawa kalah. Dan faktanya bagi politisi lokal tidak peduli capres itu. Nah itu yang terjadi sekarang. Bang Gun ketawa berarti kan mereka yang penting mereka menang di sini. Ya. Makanya kita angkat tema ini, yang penting Sumbar dulu. Ya. Siapa capres terserah gitu. Ya makanya sekarang ini yang paling penting itu bagaimana saya berharap kalau memang PKS, Demokrat sudah hampir 99% ya dengan Nasdem akan mengusung, ya coba disegerakan deklarasinya. Kemudian juga ada pengaruh tadi sampai ke Pak Masbul bahwa wakil juga akan menentukan pemenangan nantinya. Ya, kemudian sampai juga kasus yang disampaikan juga harus dikelirkan. Kemarin juga sudah sampaikan, itu juga harus jangan sampai nanti ketika 3 partai sudah deklarasi, KPK juga deklarasi. Ini yang susah nanti. Itu juga harus menjadi catatan kita sama-sama. Ya Pak Samsir ya. Artinya apa? Siapapun yang jadi itu kan adalah anak-anak bangsa kita yang terbaik ya, putra terbaik Indonesia. Dan itu harus kita berikan plus buat mereka. Namun dalam hal ini karena Pilpres ini adalah harus ada partai politik dan koalisi partai politik, saya kira itu lebih penting diutamakan daripada kita sibuk kesana kemari sosialisasi kampanye ya Pak Rian, ternyata nggak bisa jadi capres karena koalisi nggak ada, ya percuma juga nantinya. Seperti itu. Baik, Bang Masbul, apakah nanti kalau siapapun Prabowo wakilnya, Bang Masbul tetap juga ke Prabowo? Tetap karena melihat kepada rekam jejak setelah dia bergabung di kabinet hari ini. Tidak peduli siapa wapresnya? Tidak peduli. Karena kita memilih tahu wapres itu Bang Serap, jadi ya, kita memilih presiden. Bukan milih itu satu. Yang kedua, kita berharap 2 pasang calon presiden ini agar tidak terjadi 2 putaran. Karena itu menggerus anggaran negara yang sangat besar. APBN tidak kita. khawatir polarisasi akan berlanjut? Beda. Kampanye kita hari untuk ke depan ini hanya 71 hari, 72 hari. Kalau dulu sampai berapa bulan itu? 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Jadi dipersingkat untuk polarisasi politik identitas itu tidak terjadi. 72 hari itu paling tinggi itu calon presiden itu datang ke satu provinsi itu sekali cuma. Sekali. Satu dia mengendus Jawa lebih banyak mungkin. Residu ini tidak tergantung dengan durasi kampanye, tapi polarisasi 2 head to head ini yang sebenarnya membentuknya. Dulu terlalu lama masa kampanyenya sehingga polarisasi itu terbentuk. Sekarang hanya 72 hari. Dengan dipersingkatnya itu sudah berdasarkan kajian di Komisi 2 bersama KPU dan para ahli di Jakarta, sehingga dipersingkat. Kalaupun dua pasang, yang pertama kita menghemat anggaran negara yang sekian triliun itu tidak terjadi 2 putaran. Justru 2 putaran itu yang bikin polarisasi itu akan lebih ini juga harus dipikirkan oleh petinggi partai politik yang ada di Jakarta itu. Baik. Relawan Anies tidak peduli juga siapa nantinya akan menjadi wakil Anies? Yang penting Anies dulu. Iya, kalau itu kan keputusan daripada Pak Anies sendiri kan. Sedangkan dari Nasdem ya, sendiri. Bagi relawannya nih. Itu ya bagi relawan kita nggak peduli itu. Siapapun yang akan dipilih oleh Pak Anies untuk menjadi wakilnya, kita akan mendukung. Dan kita akan solid tetap berada di memperjuangkan Anies untuk mencapai menjadi presiden tahun 2024. Ya. Kalau boleh tahu apa lagi nih program-program relawan Anies Sumbar ini? Iya, program ini Anies. Nafasnya cukup panjang nih, ada 2 tahun lagi relawan Anies ini. Iya, betul. Nah, jelas kita mensosialisasikan figur Anies kepada masyarakat yang ingin menjadi relawan dimanapun. Nah, dan kita di Sumatera Barat banyak kegiatan-kegiatan sosial yang kita laksanakan sejak dari Januari. Kita sudah bergerak ke masyarakat. Bayangkan. Apa biasanya yang relawan Anies kampanyekan ke masyarakatnya? Untuk mendukung Anies ini, bahasanya apa ini? Narasinya apa yang disampaikan? Narasinya, ya, Pak Anies adalah tiket terakhir untuk membangun bangsa Indonesia ini ke depan untuk lebih maju. Itulah yang kita harapkan supaya bisa menjadi sebuah harapan bagi masyarakat. Sosok Anies ini adalah figur yang betul-betul bisa membangun Indonesia ke depan.
Dan kita sudah lihat Anies bagaimana di kancah internasional berkomunikasi dengan kepala-kepala negara di saat G20, kemudian di saat dia berada di luar negeri, bagaimana kepala-kepala negara menyikapi dia baik di Eropa maupun di Timur Tengah, termasuk di belah-belahan Asia Tenggara. Dan tadi alasan bahwa kalau tidak memilih Prabowo tadi karena tidak istiqomah itu juga menjadi sebagai amunisi negatif campaign oleh lawan Anies? Tidak juga. Kita melihat Pak Prabowo dari segi usia ya, dari segi usia kita melihat perubahan situasi dunia. Nah, dunia pada saat sekarang pemimpin-pemimpin negara ya, pemimpin negara dan juga pemimpin kepala daerah dengan era di Amerika justru semakin tua semakin dipilih. Kalau di Amerika. Iya, 4.0 sekarang gitu ya. Pergerakan yang paling cepat itu adalah anak-anak muda. Boleh dikatakan dunia sekarang itu dipegang oleh anak-anak muda. Kita saja handphone kita punya, tapi tidak semuanya kita bisa gunakan aplikasinya. Yakin nggak kita? Kita ini termasuk adalah di manusia modern, di 3.0. Kita tidak masuk lagi kepada 4.0. Mohon maaf aja, kelahiran dari tahun 70-an lah, ya. Tidak masuk lagi kepada kategori 4.0. Jarang sekali. Kita punya laptop. Baik. Dengan sebegitu komplitnya. Kita akan bahas di seri berikutnya itu. Ya. Saat ini dengan ulama dan juga tokoh adat sudah mendeklar ke Ganjar Pranowo. Itu apakah sudah representatif atau hanya klaim saja kalau menurut lawan Anies? Kalau menurut kita itu atau masih yakin ulama masih dukung Anies sebenarnya? Kalau itu menurut kita hanya sebagian kecil saja. Tidak representatif. Tidak representatif karena sangat banyak sekali ulama yang bergabung di relawan Anies. Di kabupaten kota, saya turun ke beberapa kabupaten kota membentuk DPD, DPC, ulama, termasuk pengawal aksi 212. Bangku, ya, betul. Di Sumbar, ya. masih tetap ke Anies iya. di Sumbar? Iya, benar. Tidak terpengaruh dengan step atau klaim-klaim di Jakarta gitu? Tidak, nasional? tidak. Kalau untuk di Sumatera Barat, insya Allah para alim ulama cerdik pandai nenek mama, ya kan, melihat sosok figur Anies untuk memimpin Presiden 2024. Jadi kalau jargonnya tadi dari dari Gerindra, Prabowo menang, presidennya? Tadi? Prabowo Presiden, Gerindra menang. Kalau kita tidak. Presiden Anies Indonesia sejahtera. Nah, itu jargon kita. Kalau presidennya Anies, Indonesia akan sejahtera. Itulah kira-kira. Sudah berapa anggota relawan Anies Sumbar ini? Untuk Sumatera Barat, memang data yang konkret sampai hari ini ya, karena masih ada 2 kabupaten lagi yang belum kita deklarasikan. Itu insya Allah pada tanggal 27 besok kita deklarasikan. Kita sedang menginput dalam database, tapi sudah sangat cukup signifikan karena sudah sampai ke ranting, ke nagari-nagari kita sudah membentuk relawan Anies di Sumatera Barat. Baik, karena waktu juga. Iya. Saya yang untuk menjawab tema kita, benarkah Anies unggul di Sumatera Barat? Persentasinya berapa dan masih optimis 85% tadi? Sangat optimis, bahkan lebih daripada itu. Bahkan lebih dari itu. Untuk sementara pada hari ini, kalau Mas Gun bilang kita berbicara hari ini, kita bicarakan hari ini 85% satu dukungan dari Nasdem. Nah, itulah kira-kira. Tapi ke depan mungkin akan berubah. Bang Masbul, menjawab tema kita, benarkah Anies unggul di Sumbar atau Prabowo? Kalau tiga pasang calon itu, tiga-tiganya berimbang nanti. Berimbang kalau di Sumatera Barat? Ya. Ganjar pun juga mendapat dukungan di Sumatera Barat? Ada, tapi Prabowo tetap jadi pemenangnya. Dari Bang Samsir? Kalau dari Nasdem kan dari awal-awal mengatakan yang dipilih Anies. Siapapun wakil presiden yang dipilih oleh Pak Anies diserahkan seutuhnya kepada Pak Anies. Itu nampak bahwa Partai Nasdem kan memberikan peluang kepada Anies untuk berkarir dalam mencari wakilnya. Untuk di Sumatera Barat, dukungannya bagaimana analisa Nasdem? Di Sumatera luar biasa. Ini kan tinggal nunggu tanggal mainnya aja. Semakin lama semakin kuat nantinya. Karena ini 2 tahun ini, masih 2 tahun lagi. Yang jelas dengan adanya relawan Anies tentu kita akan berkolaborasi nanti. Mungkin besok saya akan mengatakan, mau bicarakan kepada ketua saya untuk segera mengundang saudara kita ini untuk main ke partai kami untuk berbicara panjang lebar. Karena saya malam ini baru tahu ada relawan Anies. Di luar saya punya pikiran, ada ternyata. Yang kemarin saya lihat cuman ada Ganjar, Anies belum dengar. Tapi ternyata ada dan sudah banyak.
Ini menunjukkan saya menjadi tambah semangat malam ini. Tambah semangat malam ini. Dan ya singkatnya, apa yang bisa diyakinkan oleh Nasdem ke publik Sumbar, pemilih Sumbar ini, bahwa Anies layak? Dia orangnya intelektual. Seorang intelektual itu mengatur sesuatu, apapun yang diatur, insya Allah pasti tahu dia mana yang baik, mana yang salah. Baik, Bang Gun, silakan tanggapi, bantah. Isu mengatakan Anies lebih unggul di Sumatera Barat, atau bahkan dari klaim dari tim relawan 45%, itu tanpa dasar. Itu halusinasi saja. Kami Gerindra Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Bapak Andri Rosiade dengan aksi nyata kerja nyata seluruh kader partai di semua tingkatan anggota dewan meyakini Prabowo akan menang lagi di pemilu presiden 2024 nanti yang ketiga kalinya. Dan menang juga di Sumbar. Dan ya, menang telak di Sumbar. Dan Gerindra tetap di angka 80% juga, itu kan? Nah, lalu mungkin kami sampaikanlah kepada masyarakat Sumatera Barat dan juga kepada tim relawan Anies, jangan lupa dulu ketika Pak Anies diberhentikan oleh Presiden Jokowi dari Menteri Pendidikan sehingga tidak punya posisi, diselamatkan, diajukan oleh Pak Prabowo oleh Partai Gerindra untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno. Jadi Pak Prabowo lah yang memberikan jalan, yang mengangkat kembali sehingga Pak Anies seperti sekarang ini euforianya dan dimanfaatkan oleh partai politik tentu mengambil keuntungan. Nah, pertanyaannya adalah di mana integritas Anies terhadap orang yang membesarkannya, yang menyelamatkannya? Nah, seperti apa pemimpin seperti ini? Gitu kan? Nah, itu aja. Terima kasih. Dan sama juga, apa yang bisa disampaikan ke publik Sumbar untuk meyakini Prabowo masih tetap unggul Sumbar? Kita bicara data. Survei kita dengan LSI saya ulangi lagi, Maret 2002, Prabowo masih unggul 41% di Sumatera Barat. Ya, narasi yang meyakinkan supaya publik Sumbar tetap harus memilih Prabowo. Survei mengatakan begitu, Prabowo unggul di 41%. Bukan datanya, dari sisi narasinya ini. Kinerja Prabowo di kabinet pemerintahan Jokowi juga mendapat predikat menteri yang berkinerja terbaik, gitu kan? Sudah itu sosok dan kepemimpinan Pak Prabowo sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat, memenuhi 3T tadi, takah, tokoh, dan tagih tadi, gitu loh. Semuanya ada di sana. Dan Pak Prabowo diterima oleh semua pihak, oleh pendukung Pak Jokowi dan juga oleh pemilih Pak Prabowo sendiri. Oke, Pak Aris, closing statement-nya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin sedikit juga meluruskan Pak Darmawi, kalau persoalan umur Pak Prabowo jadi catatan juga bagi relawan. Sebenarnya kalau kita melihat, kalau memang PKB dan Gerindra itu satu, kemungkinan kalau Muhaimin itu mewakili kader muda, saya kira lebih kuat gebrakannya. Kalaupun nanti ternyata Anies juga menggandeng AHY, saya ragunya nanti terjadi perang kepentingan, karena sama-sama muda, nanti kemudian periode berikutnya akan berperang lagi. Baik, karena waktu. Jadi benarkah kalau dipikir, kalau saat ini dengan perubahan yang terjadi pada minggu terakhir ini, saya meyakini bahwasanya akan terjadi perubahan, tetap Prabowo akan menguasai Sumatera Barat. Baik, ini berbeda dengan penjelasan awal tadi. Ya, karena kan perubahan hari ini, beberapa minggu ini ya, setelah declare terjadi perubahan-perubahan yang signifikan baik di Jakarta, itu menjadi salah satu item atau indikator yang membuat ada perubahan di Sumatera Barat. Saya kira itu. Baik, dan Pak Aris juga melihat analisanya perubahan di Jakarta mempengaruhi di Sumbar, ya. pilihan Sumbar. Ya. Baik, karena waktu lagi tidak bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Aris, Pak Bang Samsudin, Bang Darmawi, Bang Gun Sugianto, dan Bang Masmul. Baik pemirsa, itulah diskusi panjang kita. Pemilu pasti panjang 2 tahun lagi, tapi sudah bisa dilihat track record masing-masing capres kita sudah mencuat yang muncul saat ini. Baik, sampai jumpa pada tema-tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.